Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman kalau mendengar suara saya dengan jelas, ya, coba gerakan tangannya boleh? Gerakan jempolnya boleh? Iya, termasuk juga teman-teman di YouTube ya. Teman-teman di YouTube coba kasih ini ya, simbol jempol ya. Kasih jempolnya boleh, silakan. Teman-teman yang di Zoom ya, coba layarnya nyala. Kalau nggak nyala juga di remove aja beres. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi kalau anak wanita itu banyak keutamaannya ya, banyak keutamaannya. Jadi kalau dia ada 2 orang, 3 orang ya, bisa menjadi penghalang ya, penghalang bagi orang tuanya untuk terkena api neraka ya, menjadi hijab ya, penghalang gitu. Itu satu hal. Kemudian kalau dia suatu hari nanti menjadi istri ya, itu tanda petik ya, dia ditanggung oleh suaminya, tanda petik ya. Jadi misal ya kalau suami kan harus berjuang, ya kan, harus banyaklah syarat-syaratnya, ya. Kalau wanita kan lebih simpel, cuma harus sholat, harus puasa, ya kan, menjaga dirinya, taat sama suami, udah itu doang. Tidak ada kewajiban untuk berjuang, ya. Bahkan belajar pun enggak, belajar itu dia belajar dari suaminya, gitu. Ya, jadi yang harusnya ini suami nih yang belajar, ya kan, nanti suami yang menyampaikan ke istri gitu. Kalau haji gimana? Ya kalau diajak suami. Kalau enggak ya suami tanggung jawab, beres. Zakat gimana? Ya kalau suami bayar, kalau enggak ya suami tanggung jawab gitu. Ya, jadi sebenarnya ringan gitu ininya dia. Nah, suatu hari nanti dia jadi ibu ya, itu keutamaannya juga luar biasa kan. Kemarin saya bahas bahwa seorang ibu itu kalau udah jadi ibu ya, itu kayak setengah wali ya. Ya jadi kayak setengah wali karena apa? Nah, ciri-ciri wali itu apa? Ciri-ciri wali itu dia doanya makbul, ya kan? Nah, kalau seorang ini ya, seorang ibu ya, dia mendoakan anaknya kan insya Allah doanya makbul luar biasa gitu ya. Jadi hati-hati tuh kalau berucap, anak kita mungkin tidak ideal ya, tapi kata-kata kita hendaknya tetap ideal ya. Jangan sampai kita pemilihan katanya tidak tepat gitu. Oke, Bu Husna, suara saya aman ini? Aman, Mas. Aman ya? Oke. Nah, jadi kadang ya anak itu sikapnya tidak tepat ya, perilakunya tidak tepat, kata-katanya tidak tepat ya, tapi kata-kata dari seorang ibu itu harus tepat ya, karena kata-kata menjadi doa gitu. Ya, kita lihat bagaimana sejarahnya Imam Sudes gitu ya. Dulu juga pernah tuh ya eee, ibunya kesel lah gitu ya, terus juga diumpatin gitu kan, dalam tanda petik gitu ya. Jadi karena Sudes ini waktu kecil nakal nakal gitu ya, jadi orang tua lama-lama emosi juga gitu kan, tapi ketika emosi pun kata-kata yang dipilih adalah tepat gitu, ya. Jadi dibilangin kan, "Weh, ini jadi imam entar nih di Masjidil Haram," gitu. Ya akhirnya beneran jadi imam, bahkan menjadi salah satu imam yang disegani di dunia gitu, Imam Sudes ya, alhamdulillah. Saya berapa tahun yang lalu tuh sempat ketemu Imam Sudes ya di hotel, memang saya tungguin sengaja gitu ya, kemudian saya, salaman, itu habis salaman, tangan saya tuh juga ikut wangi loh. Berapa jam kemudian tangan saya tetap wangi, Masya Allah ya, luar biasa tuh, nggak tahu kenapa ya. Kalau saya wangi juga, wangi aroma rendang ya. Loh, sunnah tahu, jadi makanya pakai tangan, makanya tangannya bau dikit gitu ya, nggak apa-apa gitu. Nah ini concern kita di BP ya, jadi saya percaya dan kita sudah buktikan selama 4 tahun, ya bagaimana kita concern sama ilmu agama, ilmu parenting ya, tapi ternyata penjualan malah makin bagus gitu, ya. Kita libatkan ulama-ulama ya, ustadz-ustadz ya, kita juga berusaha berkhidmat pada ulama, ternyata bisnis makin bagus. Kayak tadi malam tuh saya 1 jam nelfon ya, itu ngurusin target sosial lah ya, program sosial ya untuk Indonesia juga insya Allah gitu ya. 1 jam tuh meyakinkan pihak A, meyakinkan pihak B, meyakinkan pihak C ya. Karena A ini nggak mau kalau ada si B, B ini nggak mau juga kalau ada si A, ya O C apalagi gitu. Nah menggabungkan mereka bertiga ini masya Allah itu ya. Tadi malam jam 8 kurang sampai jam 9 eh, ya kurang lebih gitu ya tadi malam itu. Ya alhamdulillah akhirnya mau satu orang masih nunggu istiqoroh katanya.
Ya sudah, saya bilang istiqoroh, ntar malam saya telepon lagi dah, saya bilang gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi semakin kita ya melibatkan diri ya, terus juga kita mengeluarkan ya uang kita juga untuk agama, untuk hal seperti ini, saya lihat efeknya malah makin bagus ke bisnis ya. Bahkan kalau terpaksa kita memilih, kita pengen juga keluarga kita beres, agama kita beres gitu ya, bisnis so is okay lah gitu ya. Tapi nyatanya ya semuanya beres gitu ya, agama oke, ilmu agama oke, maksud saya ya, ilmu parenting juga oke ya. Nah, penjualan bisnis juga alhamdulillah makin makin oke ya. Dan pagi ini insya Allah saya ditemani ya oleh sahabat saya, Mas Mario. Coba saya sapa dulu Mas Mario. Assalamualaikum Mas Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya, Mas? Jelas, aman. Alhamdulillah. Mana nih wajahnya nggak kelihatan? Udah dibuka nih? Belum? Belum ini. Oh, udah kelihatan. Woi, gondrong sekarang. Tim gondrong, coba ngacung. Gondrong pandemik. Ya, ya. Jadi ini Mas Mario sama kayak saya, punya anak perempuan banyak. Iya bener. Dan Gimana laki Mas satu. Mario? Dinamika mendidik ya, atau setidaknya mengasuh lah anak perempuan gimana? Kalau anak perempuan ya apa ya? Kan kalau kayak kemarin apa belajar sama Ustadz Bendri memang yang penting banget sih adalah membuat mereka dekat dulu sama bapaknya kan. Jadi bapak bisa menjadi superhero dan itu memang ternyata wah amat sangat menguras tenaga sih. Tapi kan kadang-kadang kan kita suka ada capeknya Mas ya gitu. Ada misalnya lagi kayak gini nih lagi Zoom ntar tiba-tiba mereka datang gitu. Tapi pernah sekali waktu saya kepukul banget Mas sampai sekarang tuh kalau inget itu tuh masih aduh astagfirullahaladzim. Jadi saya lagi meeting terus kan di sebelah rumah ada rumah yang lagi direnovasi kan gitu. Tapi wifi-nya nyampe ketika saya meeting saya pindahlah ke sebelah karena khawatir dia ngetok-ngetok gitu. Kalau di sana kan dia nggak boleh akses kan karena masih rumah belum jadi gitu. Saya pikir meetingnya meeting yang nggak apa ya, yang sama teman-teman gitu. Walaupun meeting serius, meeting penting, tapi sama teman-teman. Jadi kayaknya nggak, mereka nggak akan inilah. Paling kalau ditanya, lo kenapa? Aduh, kabur dari anak gitu. Masih masih hal yang biasa lah untuk dijawab. Nah, begitu saya lagi meeting, terus tiba-tiba dia panggil, Pak, dia teriak-teriak gitu. Kedengeran Hmm. di sini di mic-nya. Jadi semua orang tuh dicariin tuh gitu. Terus saya nyeletuk, aduh, tahu apa? Tahuan lagi nih gitu. Saya akhirnya ngumpet lagi. Tahu-tahu salah satu ada yang nyeletuk teman saya nih nyeletuk bilang, anaknya udah SMA. Terus dia bilang gini, aduh, enak banget ya masih dicariin. Udah nikmatin aja. Kalau kayak gue seneng banget pasti dicariin. Apalagi kalau kayak sekarang nih, giliran kita yang nyariin, malah mereka yang, aduh sibuk, ntar dulu. Wah itu saya kepukul banget tuh Mas. Iya ya bener ya. Ini waktu ini mah nggak akan lama gitu. Mungkin sekarang rasanya kayak gitu kan. Apalagi kalau anak perempuan kan kayak nggak berhenti ngomong gitu Masnya. Gitu. Tapi ya kalau inget-inget itu lagi, pas lagi capek nih saya selalu inget itu. Saya selalu inget itu kayak enggak ini nggak bakalan lama. Contohnya kemarin aja masih baru ya Allah baru segini belum bergerak. Sekarang udah lari-lari, udah diajak main, enggak maunya main sama sepupunya gitu. Udah mulai-mulai kan gitu. Ya ntar nggak kerasa tau-tau udah sampai detik itu. Itu sih yang paling apa ya, paling keinget di saya dan Sat Bentri juga bilang kan udah nggak apa-apa selama anaknya itu masih nurut sama bapaknya dan bapaknya juga masih jadi superhero buat dia gitu. Kayak sekarang kan saya kan ada anak yang laki-laki yang paling kecil kan. Kalau saya lagi gendong dia, ya yang perempuan ini kayak mau ikut gendong juga. Ya kan udah gede ya, maksudnya udah lumayan kalau digendong dua-duanya kan bahaya salah satu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa yang penting selama bapaknya masih jadi superhero. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dikuatkan, semoga dimudahkan dan semoga selalu dijaga lah untuk bisa jadi superhero bagi anak-anak gitu. Masya Allah ya. Jadi saya ini Mas, saya kan sufi, suka film Nah, ya. oh iya siap. Jadi saya mengamati kan, jadi Barat itu tahu betapa pentingnya hubungan ayah dan anak, terutama Betul, anak perempuan. Ya, betul. Barat itu tahu, makanya penelitiannya juga kita kan merujuk ke mereka juga gitu. Tapi Mm-mm. mereka pun juga tahu bahwa ini adalah something yang miss di mereka karena Mm-mm. tingginya tingkat perceraian ya, atau mungkin tidak bercerai tapi hubungan tidak dekat antara ayah dan anak perempuan gitu ya. Ya, Jadi karena betul. ini miss, akhirnya mereka apa ya, menjadi semacam aspirasi. Jadi ketika bikin film ini Mm. dituangkan, mereka pengen kayak gini gitu loh. Nah, Mm. makanya cuma seperti ini ya, itu kalau film-film barat sering banget tuh ya yang ditunjukkan adalah hubungan antara ayah Mm. dan anak Ya, perempuan dan anak perempuan gitu. betul. Lihat aja tuh yang Iron Man ya, yang terakhir kan,
Hmm. Yang Endgame ya itu kan si Tony Starknya juga dengan anak perempuan. Iya benar. Film Rambo ya yang terakhir itu juga dengan anak perempuan. Terus yang dalam Avenger itu ada yang si pemanah itu juga dengan anak perempuan. Sampai yang itu tuh yang keluar apa tuh keluar di tangannya keluar apa tuh kayak Wolverine. semacam cakar itu Wolverine ya kan. Logan ya film terakhirnya itu anak perempuan walaupun itu bukan anak kandungnya tapi anak satu DNA lah ceritanya gitu ya kan. Hmm. Nah, jadi mereka tuh pengen kayak gitu, bagaimana ayah itu sangat protektif ke anak perempuan, sangat sayang pada anak perempuan gitu ya. Tapi ini miss di sana. Nah, aspirasi inilah yang mereka tuang pada film. Saya Hmm. udah cek banget itu ya, itu munculnya anak perempuan tuh yang populer ya, film populer itu sampai 70%. Bahkan ada Iya. juga yang saya lihat itu film yang Arnold ya, Arnold Schwarzenegger, di mana waktu itu kisahnya jadi zombie lah, akhirnya anak perempuan itu jadi zombie gitu. Anak Iya. perempuan juga gitu. Jadi bagaimana ayahnya pun juga rela berkorban ya untuk anak perempuan yang sudah jadi zombie ini gitu. Nah, maksud saya ini kan pelajaran bagi kita. Barat ini tahu, dia kan penelitian biasanya lebih canggih lah gitu. Ya kan? Dan mereka merasa something yang miss di sana gitu. Nah, kita jangan malah yang apa ya? Kita malah jangan sampai telat gitu. Kita udah dikasih tahu nih sebenarnya bahwa ini penting gitu kan. Kenapa kita nggak jaga dari sekarang gitu? Karena Iya. perintahnya adalah apa? Kan kita harus jaga diri kita dan keluarga kita. Nah, keluarga di sini maksudnya adalah keluarga inti yang terutama, ya keluarga Hmm. inti yang terutama ya anak kita dan ya termasuk juga anak perempuan. Tadi saya baca kan juga di Republika ya, itu juga diposting sama teman kita di Hijrah Squad ya tadi ya, bahwa menjaga ini nggak main-main ya. Jadi ternyata tuh ya, kalau nggak dijaga ya bisa lepas juga. Ini contoh ya, Iya. kayak Steve Jobs ya. Itu Steve Jobs kan bapaknya kan Muslim ternyata. Jadi pas Steve Jobs-nya enggak gitu kan. Itu Steve Jobs yang bikin Apple ya. Iya. Kemudian Barack Obama juga itu kan kakeknya Muslim. Ternyata sampai ke cucu itu nggak berhasil terjaga gitu. Ya. Kemudian kayak Boris Johnson gitu ya, itu juga kakeknya Muslim. Ya. Nah pas sampai di cucu nggak kejaga gitu. Ya kan. Sampai juga Presiden Argentina, ya kan. Ternyata ayahnya Muslim dan dia juga Muslim gitu. Tapi akhirnya tidak berhasil terjaga juga. Nah Iya benar. ini mumpung ada waktu ya, masih ada waktu ya, dan kita kan umur nggak tahu kapan. Saya sama Syekh Ali itu beda 1 tahun doang, nggak sampai 1 tahun, ya. Hmm. Atas dasar apa Allah memilih beliau gitu kan? Kan bisa jadi juga saya gitu, ya kan? Iya benar. Kayak Uje juga masih muda gitu kan. Nah, alhamdulillah beliau-beliau soleh. Kalau kita nih bukan soleh, salah yang banyak gitu ya. Ya Jadi makanya kan kalau mumpung-mumpung ada waktu mas, ya. ya benar makanya kan kalau misalnya ngomongin itu kan BP juga concern kan Mas ada satu lagi yang belum keluar Bapak anak juga itu. Hmm, Ya ya, kan? ya, ya. Ya, insya Allah. Jadi ini ya harapan kita teman-teman ya, dan saya cek ini di jam 9.30 kita coba Hmm. sapa deh guru kita. Mas Mario deh yang nyapa, kok saya yang Oke. jadi host sekarang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ajo. Nah, ini kalau orang awak panggilnya Ajo kok. Ha. Ajo, di mana Ajo? Ajo, Ajo Mario. Tapi nggak bisa, cuman buat Ustadz Bendri aja yang dari Pariaman aja boleh dipanggil Ajo. Kalau yang lain udah. Oh ya, udah benar 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 ya. Heeh. Itu Mario itu nama nama Italia atau nama apa, Mas? Jadi memang kan waktu itu memang eranya orang-orang Minang tuh ngasih nama anak-anaknya tuh memang nama-nama orang Barat gitu. Ada John, ada aduh itu bunyi lah gitu. Sebentar Mas ya. Sebentar, Oh sebentar, ya, sebentar. ya nggak apa-apa. Ya, jadi orang Minang kadang suka kayak gitu ya. Jadi nama anak tuh John gitu kan. Serius loh. Mario ya. Kalau saya Ipo gitu kan. Saya buka kamus macam-macam bahasa, nggak ada loh tuh Ipo itu artinya apa gitu. Makanya begitu saya beli domain ipo.com nggak ada yang punya. Kalau mario.com pasti ada yang punya kan gitu. Iya benar. .com, .my, .com, apa semua pasti ada lah Iya gitu. pasti ada. Gimana Ajo, Mas tadi? lah masuk Ujo. Iya. Ini padang-padang coret ini ya nggak Iya. nggak ini nggak Belum fasih. masuk Ajonya. Siap. Teman-teman kalau ini ya kalau Ustadz Bentri sudah ready, tolong kasih tahu ya ke saya dan Mm-mm. Mas Mario ini nunggu gong aja. Gimana Mas tadi Siap. cerita soal anak perempuan? Apa? Iya. Yang mana nih? Yang kan kalau ini kan kita juga sebenarnya kalau lihat dari pembahasan Ustadz Bendri
saya pernah dapat satu pelajaran yang emang itu penting banget kan, 5 langkah untuk merapikan rumah tangga itu pertama diawali dari orang tuanya gitu kan. Nah, lalu istrinya, baru anak-anak nomor 3, keluarga itu orang tua, neni, semua yang mendukung, dan yang terakhir adalah baru sekolah. Nah, itu kan ngelihat dari situ tuh kan kembali lagi kepada diri kita pribadi dulu kan ya, Mas. Nah, pas lagi saya pertama kali dapat itu dari Ajo, itu langsung ngelihat kayak, aduh ya Allah, jangan-jangan gitu kan, apa ya, muhasabah gitu. Nah, ternyata ada satu teman di apa ya, teman-teman ngaji gitu ya. Jadi mereka tuh punya bisnis bareng, misalnya kayak kita nih Mas berdua. Ini terserah deh mau percaya apa enggak, tapi ini memang kenyataannya dan saya saksinya gitu. Jadi misalnya kita bisnis berdua, kita udah sering Mas bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu. Tapi kita selalu by project dan bekerja sama gitu. Sekali waktu kita ada ketemu klien yang agak besar, agak senior. Jadi ya udah deh kita ini ya apa namanya, beradaptasi lah sama kebutuhannya mereka. Nah, selama project itu berjalan, Mas, kalau si teman saya ini mau berangkat kerja, anaknya ngamuk, Mas. Anaknya ngamuk, tantrum. Bahkan anak ini nggak pernah tantrum, gitu. Kok anaknya ngamuk? Nah, terus habis itu dia bingung kan, apa ini yang salah ya, gitu. Terus saya ngobrol tuh soal yang kemarin, nggak sengaja, nggak ada sengajanya, pokoknya ngobrol tentang apa yang kita dapat dari Ustadz Bendri. Terus dia muhasabah juga, sebentar deh. Gue lihat-lihat dulu apa yang salah dari gue ya, gitu. Akhirnya dia mencoba untuk melihat kontraknya yang sama temennya ini gitu. Kontraknya mereka mah template Mas gitu. Kontrak itu selalu berulang-ulang karena udah berkali-kali. Nah, sekali itu karena memang mereka beradaptasi sama klien baru, ada kontrak-kontrak yang memang ditambah. Dia pelajari lagi. Ternyata naudzubillah menjalik, ada ketidakhalalan lah dalam kontrak itu gitu. Terus dia bilang, aduh ini kok nggak kelihatan ya sama gue gitu. Akhirnya dia kontak temennya, dia nanya nih soal ini gimana, kita anulir boleh nggak? Ini kan soalnya kan kausal kita berdua. Kalau misalnya ke merekanya ya udahlah kita by system, mungkin mereka nggak mau, tapi kita berduanya gimana nih? Ya udahlah kita anulir aja. Akhirnya dibikinlah apa namanya, notes di situ bahwa kalau ini terjadi maka dianulir, lihat ke referensi yang baru gitu. Setelah itu Mas, anaknya, bapaknya kalau kemarin-kemarin misalnya lagi ngaji diem, kalau pas lagi mau pergi kerja ngamuk gitu. Sekarang anaknya yang nyuruh-nyuruh kerja, bapak nggak kerja gitu. Gara-gara gitu, itu terserah Mas mau percaya apa enggak. Tapi itu beneran kejadian sama teman saya dan saya saksinya gitu. Karena ketika mereka apa meeting dan segala macam itu saya ada di situ. Jadi kayak apa iya ya sengaruh itu. Wah, semenjak itu udahlah saya nggak mau bercanda-canda lagi lah urusan anak-anak, apalagi kan masa depan kita udah deh nggak ada bercanda-canda lagi deh. Ini hal-hal kecil kayak begini jangan-jangan gara-gara kita. Sampai akhirnya ya hal-hal kecil kayak misalnya dia hari ini bikin ulah yang aduh kok bandel banget ya. Saya langsung tadi gua ngapain ya gitu. Saya langsung nyari gitu. Ada nggak yang salah nih? Apa nih gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ntar kita nggak akan ngeh. Nah, ternyata kan dari Ustadz Bentri kan gitu kan dikembalikan dulu kepada kita karena istri, anak semuanya itu terserah Allah, tapi kitanya bagaimana? Pantesan habis itu saya langsung garuk-garuk kepala. Pantesan nanti kalau di pintu hisab tuh yang lain udah pada di surga, kita masih di imigrasi aja nggak kelar-kelar itu kan. Iya, Laki-laki itu bisnis. para ayah emang ditanya kan, karena yang dihisap, yang ditanya-tanyain itu Mm-mm. para ayah. Makanya ayah wajib pinter, ayah wajib belajar. Ini kadang-kadang pengajian yang rame Benar. ibu-ibu, yang wanita. Itu dia. Itu dia tuh. Allah, Ini Mbak Masya Dita lagi ikut nggak sekarang? Lagi ada tapi pakai handphone sambil jagain Oke, anak-anak. hadir nih. Oh, lah masuk aja nyo. Ajo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Mario Allah. sehat, Mas Ipo. Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah Ustaz. Kangen Jo. Insya Allah kita ketemu Maaf lagi nih, Jo ya. baru dari Sentul baru nyampe. Maaf. Waduh, Masya Allah. Ya. Tadi kita lagi bahas-bahas soal anak Jo. Masya Allah. Kan terakhir bukan terakhir sih, waktu itu kita pernah ada satu pelajaran yang dari Ajo yang melekat banget bahwa 5 langkah untuk merapikan rumah tangga diawali dari sang ayah gitu kan. Nah, itu untuk ayahnya, tapi kan dalam fase keduanya nanti mendidik istrinya itu ada lagi. Nah, yang mendidik anaknya nih Ajo, kan kadang-kadang kalau istrinya udah ngaji alhamdulillah. Nah, kalau anak kan disuruh ngaji malah minta handphone. Itu gimana tuh Ajo? Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu aja ya. Masya Allah ya. Kalau terkait anak, memang salah satu kalimat yang disebutkan oleh Allah bagaimana komunikasi ke anak itu sebutkan
waliyaqulu qaulan sadida. Jadi memang di situ ada qaulan sadida. Qaulan sadida itu kata Imam Bagawi artinya as-shawab. Shawab itu kalau ngomong sama anak itu maknanya tepat. Nah, tepat itu ada 4. Nah, yang kita pelajari itu panjang. 1, tepat secara usia. Maka kita belajar tentang tumbuh kembang anak 0 sampai 7 apa, 7 sampai 15 apa, 15 tahun ke atas apa. Yang kedua, tepat secara jenis kelamin, laki-laki dan perempuan berbeda. Makanya kita bahas hari ini apa bedanya. Yang ketiga, tepat secara karakter, yang disebut syakilah dalam surat Al-Isra, bahwa kalau anak yang sanguinis, melankolik, ya kalau koleris itu berbeda ya, seperti sahabat yang berbeda. Yang keempat, tepat secara konteks. Nah, pembahasannya lumayan panjang. Kira-kira seperti itu. Siap, kalau begitu tanpa berlama-lama kita langsung luruskan niat aja ya teman-teman ya. Yang di Zoom, yang di YouTube kita luruskan niat. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa diluruskan niatnya, semoga ikhtiar kita dengan hadir di sini kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk menjadi umatnya yang diakui oleh beliau, bisa bertemu dengan beliau di Telaga Al-Kautsar dan bukan cuma orang yang ngaku-ngaku bahwa kita punya nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Siap, usikum nafsi bitaqwallah. Hari ini kita akan insyaallah bahas tentang anak perempuan. Gitu ya Jo ya. Nah, anak perempuan ini kan seperti tadi yang disampaikan sama Mas Ipo ya. Kalau mungkin ibu-ibu merasa ya sama dulu gue juga waktu kecil kayak begitu. Tapi kalau buat bapak-bapak kan kita clueless banget ya gimana ya waktu masih kecil. Karena coba kalau misalnya kita sedikit banyak bahas, anak perempuan itu selalu lebih cepat dewasa atau lebih cepat pintar daripada anak laki-laki gitu kan. Anak-anak kecil tuh kalau yang perempuan-perempuan tuh udah bisa yang kayak aku tidak suka ya gitu. Kalau yang laki masih gitu kan. Itu kenyataannya kan kayak gitu. Kita nggak pernah punya maklumat bagaimana rasanya jadi anak perempuan dan kita nggak pernah juga ngerti kenapa perempuan misalnya nggak usah yang misalnya memang sudah menstruasi itu tentunya hormonal tapi kita nggak pernah ngerti kenapa anak perempuan baper gitu contohnya kayak waktu itu saya pernah ke anak saya yang paling tua itu pulang ke rumah pulang sekolah ya oke lah kalau mungkin capek gitu kita hanya bisa berasumsi sampai level itu tapi manyun bibirnya 2 meter kali itu begitu masuk kamar terus cuman lewat doang kita bilang hei assalamualaikumnya mana Waalaikumsalam masuk kamar banting pintu banting tas terus mukanya begini di kasur kita kejar kan gitu kenapa nggak apa-apa tadi loh kenapa saya nggak apa-apa kamu sedih gitu waktu itu pernah untung pernah nanya sama Ajo tuh pokoknya tebak apa yang kita bisa tebak kenapa sedih macet kesel apa ngantuk apa ditebak-tebak enggak gitu terus kenapa aku nggak tahu saya panggil diri saya Papo dan istri Abo kenapa aku nggak tahu gitu terus dia bilang habis masa katanya aduh saya lupa nama temannya anggap aja Fulana gitu ya masa kata Fulana masa kata Fulana dia bukan best friend aku padahal kan aku best friend dia gitu kan aduh dramanya kita laki-laki nggak pernah ngerti itu gimana cara menyiasatinya tentunya secara umur dan waktu pasti akan berbeda tapi kan berhubung kita orang Islam, insya Allah semuanya akan ada pembahasannya dalam kitab kita. Nah, untuk itu kita tanya sama Ustadz Ajo Bendri, bagaimana sih dalam mendidik anak perempuan ini? Waktu dan tempat kami persilahkan, tafadhol Ajo. Masya Allah ya, pengantar yang bagus banget buat kita merenung dari Bang Mario ya. Makasih semua Mas Ipo dan juga para mitra dari BP dan juga dari TK Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah jami'an, teman-teman semua dimanapun saat ini berada yang menyaksikan tayangan kita baik via channel YouTube maupun via Zoom atau mungkin kanal yang lainnya. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bersua lagi melanjutkan sebenarnya pembahasan mengenai tarbiyatul jinsiyah yang sudah kita bahas
bahwa mendidik anak laki dan perempuan itu adalah bagian dari pendidikan seksualitas. Ya, seksualitas dalam Islam itu bukan yang terkait dengan seks sekedar bawa alat kelamin, organ reproduksi, bukan. Tapi seksualitas itu totalitas kepribadian, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mengungkapkan perasaan. Kemarin kita tadi Bang Mario cerita tentang bagaimana anak perempuannya yang sangat merasa baper perasaan, dan itu sudah kita bahas. Salah satunya sifat wanita yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, ya innahunnal mu'anisatul ghaliyat, ya sesungguhnya wanita itu punya sifat yang lembut dan sensitif, ya kata Rasulullah. Jadi makanya gampang banget ya baperan gitu, dan itu sejatinya dikabarkan Rasulullah SAW, bahkan dalam hadis yang lain itu wanita disebutkan sebagai khawarir, ya urfuk, ya anjasah wahak bil khawarir, bersikap lembut wahai anjasah, di depanmu ada gelas-gelas kaca. Jadi wanita itu diibaratkan dengan gelas-gelas kaca, ya. Jadi yang memberi istilah gelas-gelas kaca adalah Rasulullah, ya, bukan niati, ya. Jadi kita perlu kasih tahu itu royaltinya ke Rasul sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu betapa Islam memiliki bagaimana cara orang berbicara itu, kita lihat seksualitasnya itu lurus atau tidak. Jangan-jangan secara fisik dia laki-laki, tapi secara sifat pembawaan dia perempuan, ya, karena sifat perempuan itu ya banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran. Sebelum kita lihat poin-poinnya, misalnya Allah menyebutkan dalam surat Az-Zuhruf ayat 18, misalnya Allah berfirman tentang salah satu sifat wanita, awama yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kalian akan jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan, sementara wanita diciptakan suka berhias dan kalau berdebat argumennya nggak jelas gitu ya. Jadi ini kalimat dari Allah yang nggak boleh protes dulu, bahwa ini Allah jelaskan dulu bahwa wanita itu suka berhias, dan ini membuat kita maklum kalau ibu-ibu kalau udah di depan cermin ya megang pensil alis, itu kita masih sempat umroh dulu gitu ya, masih sempat gitu ya mengerjakan tesis gitu ya, masih sempat dulu lah untuk bolak-balik ya membebaskan negeri-negeri yang tertindas gitu ya. Dan ibu-ibu udah balik itu masih rempong tuh, masih memastikan bahwa antara jilbab sama kaos kaki ini warnanya senada nggak sih gitu. Itu masih diurus sama ibu-ibu tuh ya. Jadi berperhiasan itu emang sifat wanita, dan itu jadi wajar ini. Yang kedua, wanita itu kalau berdebat argumennya memang nggak jelas gitu. Jadi nanti kalau anak wanita itu kalau sama laki-laki selalu ngomongnya itu, pokoknya aku nggak mau tahu, pokoknya abang salah gitu ya. Itu memang ciri khas wanita. Makanya bapak-bapak kalau istri-istrinya tiba-tiba ngomel, marah-marah, pokoknya gitu ya, cukup jawab maha benar Allah dengan segala firman-Nya gitu, cukup. Kita cukup menjawab itu sudah membuat hati kita tentram gitu ya, nggak ngomel-ngomel lagi, Mak. Jadi kita ngerti, oh emang beginilah. Ya makanya Umar bin Khattab waktu diomelin sama istrinya sebagai wanita, dia menyadari emang nggak level gitu ya, kalau ngikutin kita kayak perempuan juga, jadi diem aja. Jadi laki-laki yang pernah diomelin sama istrinya berarti kita selevel sama Umar ya, jadi bangga lah gitu ya, bahwa kita ada selevel lah kita sama Umar. Jadi kalau perlu kita bikin persatuan suami pernah diomelin istri gitu ya. Oke ya, jadi kita bahas sekarang bukan itu. Kita bahas tentang mendidik anak perempuan. Salah satu yang mau kita pahamkan dulu bahwa sejatinya Islam datang, salah satu yang kita syukuri adalah ingin membebaskan wanita sebagai salah satu target pertama yang menjadi target Rasulullah SAW, karena paradigma orang Arab terhadap wanita ini sungguh sangat menghinakan, karena mereka benar-benar menganggap wanita itu sebagai masyarakat atau makhluk kelas 2 ya. Dan ini ceritakan surat An-Nahl ayat 8 ayat 58 dan 59, di mana mereka disebutkan wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhib. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, maka wajah mereka hitam merah padam saking malunya dan mereka sangat marah. Ini ceritakan oleh Allah betapa memang orang-orang Arab memandang hina perempuan, karena perempuan pun bahkan dianggap bukan bagian dari manusia. Ada salah satu penyair Arab yang memandang bahwa wanita itu, mohon maaf ya, dianggap makhluk yang hina. Bahkan ada syair yang dipopulerkan dulu, saya lupa nama penyairnya, di masyarakat Arab jahiliyah ya, judulnya Al-Mar'ah ya, Al-Mar'ah, ma hiyal mar'ah, al-mar'atu bahimatul jamilah.
Ya, wanita, siapa itu wanita? Wanita itu hewan yang cantik ya. Ini dipopulerkan oleh sebagian masyarakat Arab jahiliyah untuk memberitahu bahwa wanita itu adalah hewan tapi cantik gitu, dan ini sungguh penghinaan dan itu sangat bertentangan Islam. Nah, orang-orang Arab kalau punya anak perempuan di zaman sebelum Islam datang merasa malu, sehingga istrinya pun karena dulu belum ada tes USG maka tidak boleh menyembunyikan kabar kehamilannya. Ya, dan kalau misalnya dia lahiran menjelang prosesinya disiapkan biasanya di sampingnya sebuah kuburan ya. Kalau bayinya itu laki-laki segera diangkat tinggi-tinggi ya, ibni ya. Tapi kalau bayinya itu perempuan buru-buru dikubur hidup-hidup. Itu saking mereka merasa bahwa memiliki anak perempuan adalah sebuah kehinaan. Makanya di zaman masyarakat Arab jahiliyah kalau ada seseorang punya anak perempuan itu dianggap sial ya, dianggap sebuah kesialan, sehingga ada yang harus mengubur anak wanita ini hidup-hidup. Nah, Rasulullah SAW ketika menyadari tentang hal ini, maka Rasulullah pada saat pertama kali ya dalam hal ini berdakwah, mentugaskan, banyak sekali menyebutkan untuk membela derajat kaum wanita, dan disinilah salah satu indahnya Islam. Kenapa kita nggak butuh isme-isme yang sekarang mendompleng nama wanita seperti feminisme? Karena sejatinya ya feminisme sendiri berakar dari kekecewaan terhadap agama. Yang agama dimaksud tentu bukan Islam, yaitu agama Nasrani, yang karena sangat patriarkis yang merendahkan wanita, dianggap mereka. Tapi justru Islam datang justru dalam hal ini dalam rangka mengobati ya salah satu paradigma jahiliyah yang merendahkan wanita. Salah satunya adalah ketika wanita dianggap kesialan. Nah, hadis-hadis tentang pemulihan terhadap wanita ini banyak. Salah satunya adalah bagaimana ya berkaitan dengan hadis tentang anak wanita ini. Kita lihat ya, next misalnya, bahwa banyak sekali Rasulullah menyebutkan ya hiburan bagi orang tua yang punya anak wanita. Dan kita kalau melihat ini kita akan mendapatkan sebuah pengajaran, oh bersyukur banget ya gue punya anak wanita. Bahkan kalau kita simpulkan hadis tentang memiliki anak laki-laki boleh jadi nggak ada gitu. Ya kenapa? Karena sejatinya sudah menjadi suatu hal yang lazim orang bangga memiliki anak laki-laki. Bagi orang yang merasa, aduh kok punya anak perempuan, maka mendapatkan hadis yang menunjukkan pemuliaan kalau dia punya anak perempuan. Di mana Rasulullah bersabda, man ala jariyatin hatta tablugha jaa yaumil qiyamah ana wa huwa dhamma asabiah. Barang siapa mencukupi kebutuhan dan ala jariyatin hatta tablugha, dan mendidik dua anak perempuannya. Disebut dua maksudnya karena sababul wurudnya seorang wanita yang punya anak perempuan dua, tentu maksudnya bukan jumlahnya tapi anak perempuannya, hingga balik ya, tablugha al balik sampai dewasa. Maka salah satu yang kita dapatkan dari hadis ini, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia nempel. Jadi memiliki anak wanita adalah shortcut untuk berdekat-dekatan dengan Rasul. Kalau ingin berdekat-dekatan dengan Rasul, maka memiliki anak wanita adalah aset. Aset yang membuat kita merasa, Masya Allah ya, ini anak wanita ini aset. Kalau saya pengen berdekatan sama Rasul, maka saya mendapatkan sebuah syarat, saya harus mencukupi kebutuhannya, dan bahkan saya harus mendidiknya hingga ada balik. Kalau saya bersabar ini, maka saya berdekatan Rasul. Kalau sudah berdekatan dengan Rasul, dalam hadis ini sebutkan sampai nempel seperti ini, maka sejatinya ya pasti tempat kita ada tempat yang terbaik, yaitu di surga. Nggak mungkin dekat sama Rasul itu di neraka waliyazubillah, dan tidak mungkin juga di surga yang paling rendah. Artinya surga yang paling tinggi. Itu bisa dan memberikan gambaran. Dalam hadis yang lain ini juga menjadi menjadi hiburan buat kita, di mana Rasulullah bersabda, manibtuliya minal banati bisyai'in, siapa yang diuji ya dengan memiliki anak wanita, ini isyarat bahwa memang memiliki anak wanita cenderung dalam tanda kutip menguras emosi. Maka bahasanya ibtulia, ada diuji gitu ya. Artinya memiliki anak wanita itu kadang diuji dengan emosi. Ya Allah, ngambek dah. Ya susah deh ya. Ngomongnya gimana nih ya. Nah, kalau kita mendapi ini, maka kata Rasul fa'aksana ilahina, tapi tetap berbuat baik kepadanya. Kita diuji nih anak wanita yang tiba-tiba baper, emosi, tahu-tahu ngambek, maka kita tetap ya bersikap baik kepadanya. Kita tidak lantas kasar kepadanya, maka kalimat yang berikutnya adalah kunna lahu ya sitro minan nar. Kebaikan itu akan menjadikan pencegah dia, pembatas dia api neraka. Masya Allah. Apa yang kita lakukan kepada anak wanita yang selama ini menguji kita, maka akan menjadi salah satu ya yang akan menghalangi kita di api neraka. Maka hadis
dua ini saja sudah menjadi sebuah hiburan. Hiburan apa? Pertama adalah ini memberikan sebuah pemahaman bahwa memiliki anak itu aset, terutama anak wanita. Kalau cara pandangan aset, maka kita kayak kita mengelola aset. Kita punya tanah, kau punya tanah aset, maka kita akan hargai. Kita akan kelola dengan baik. Kita akan begini aset gua nih, ya. Jangan sampai maka ada orang punya aset tanah bahkan dipagerin. Ya, sampai ada orang dibuat sertifikatnya. Bahkan dia karena dia aset, dia sampai misalnya kau perlu panggil security, khawatir ada orang ya mengambil lahannya. Begitulah kalau kita cara pandangnya aset. Kalau cara pandang aset, maka kita sungguh-sungguh dari sekian spend waktu kita per hari, yang namanya aset itu pasti diprioritaskan. Ini aset nih, jangan sampai aset ini hilang dari diri kita. Maka cara pandang Muslim tentang aset inilah yang kita jadikan sebuah dasar mengasuh khususnya anak perempuan. Kalau kita memandang ini aset, maka kita semangat untuk akhirnya mengusahakan sesibuk apapun untuk memuliakan anak wanita kita. Ya, next. Ya. Nah, yang menjadi masalah bagaimana kita bisa menjadikan bagaimana cara mendidik anak wanita, maka kita cukup belajar dari wanita terbaik yang sejatinya diceritakan dalam Al-Quran. Bahwa Al-Quran dan hadis menceritakan ya role model yang isyarat mendidik anak wanita yang sejatinya itu memiliki target akhir. Target akhir mendidik anak wanita ini adalah bagaimana anak wanita kita memiliki sebuah contoh yang contoh ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan dalam hadis. Di mana Rasulullah melengkapi kalau Quran yang disebut wanita terbaik itu 1, hadis menjelaskan 4 yang sebenarnya memiliki kriteria yang sama seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, dan ini adalah wanita terbaik yang tentu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, afdhalun nisa'il jannati arba', wanita terbaik penghuni surga ada 4. Ya. Jadi wanita terbaik penghuni surga ada 4 ya. Ini wanita terbaik pilihan Allah ya. Ya, kau pilihan on the spot saya nggak tahu ya versi on the spotnya. Kalau ini versi Allah. Versi Allah itu siapa? Maryam binti Imran. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Fatimah Zahra binti Muhammad dan yang keempat Asiyah binti Muzahim. 4 wanita ini sudah melalui proses saringan. Karena kalimat yang terjadi adalah ini kalimat istofa. Istofa itu kalimat yang menunjukkan sudah disaring. Dan 4 wanita inilah yang sejatinya kita gelari Miss Universe. Istilah Miss Universe jangan anti. Istilah Miss Universe itu istilah Quran. Cuman kriterianya diselewengkan oleh manusia. Karena sejatinya anak wanita dididik wajib jadi Miss Universe. Makanya Maryam itu Allah pilih sebagai Miss Universe seperti disebutkan di surat Al-Imran ayat 42. Makanya kalau ditanya, Ustadz, saya punya anak perempuan, apa target mendidik anak perempuan? Jadikan dia Miss Universe. Karena Allah ketika menyebut wanita terbaik, kalimatnya adalah innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu, dan memilihmu di antara wanita di alam raya ini. Alam raya itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya alamin, bahasa Inggrisnya universe. Maka kalau kita lihat definisi wanita terbaik dalam Al-Quran disebut Miss Universe. Maka kesimpulan inilah yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, engkau dididik wajib jadi Miss Universe. Nah, cuman Miss Universe yang sekarang muncul ini Miss Universe yang sudah selewengkan. Yang dia berlenggak-lenggok dengan keseksiannya, kemolekannya. Dia harus membuat laki-laki tergoda dengan make up-nya. Itu Miss Universe yang justru jauh dari apa yang Allah sebutkan. Bahkan bisa jadi itu adalah sehina-hinanya ya wanita yang kalau kita definisikan. Karena 4 wanita yang disebutkan dalam hadis ini adalah wanita yang sejatinya memenuhi kriteria yang kenapa disebut Miss Universe. Tentu ada yang bertanya-tanya, kenapa istri Rasulullah seperti Aisyah tidak disebutkan seperti misalnya Hajar istrinya Ibrahim atau Hawa. Wanita-wanita ini kata para ulama sejatinya tidak disebutkan bukan membuat mereka seolah-olah tidak menjadi wanita terbaik. Tapi 4 wanita ini yang lainnya sudah ada kekhasannya di dalam 4 wanita ini. Dengan kata lain, setiap wanita yang tidak disebutkan lewat 4 wanita ini sejatinya adalah bisa menjadi wanita terbaik atau Miss Universe kalau dia memiliki ciri seperti 4 wanita ini. Maka PR-nya para orang tua yang pengen mendidik anak perempuannya, omong kosong pengen mendidik anak wanita jadi Miss Universe kalau profil Miss Universe 4 ini nggak dipelajari.
Yang dipelajari profilnya adalah Margaret Thatcher, yang pelajari adalah Bunda Teresa, yang dipelajari adalah misalnya Marie Curie, yang pelajari adalah profilnya wanita, maaf kalau misalnya Sri Mulyani, Susi Pujastuti. Maaf tanpa maksud merendahkan mereka, tapi mereka bukanlah kriteria yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa ternyata wanita yang kita inginkan sebagai kriteria sebagai wanita terbaik adalah ada di 4 wanita ini, maka jauhlah panggang dari api kalau istilah orang, berharap menjadi wanita terbaik. Kalau ditanya, ibu tahu Maryam enggak? Maryam, tahu, itu kan ibunya Isa. Iya. Terus apa yang ibu ketahui? Ya pokoknya ibunya Isa. Tapi ibu tahu Aldebaran nggak? Oh tahu Aldebaran itu. Itu kan yang film Ikatan Cinta itu. Aduh saya mah pengen banget kok bisa punya mantu kayak dia lah. Giliran diceritain profilnya lengkap gitu. Ibu tahu si ini nggak? Ibu tahu si ini nggak? Tahu, giliran yang namanya Maryam nggak tahu. Maaf, omong kosong. Maka begitu juga. Makanya PR-nya, saya selalu bilang PR karena setelah kajian ini jangan cuman dicerna di kepala. Habis ini buru-buru cari si roh yang membahas 4 wanita ini. Karena kalau kita benar-benar pengen didik anak wanita, enggak meniru 4 wanita ini, kita sudah belok dari arah yang diajarkan oleh Allah Rasulnya. Berarti kriteria kebaikannya tidak sesuai dengan 4 wanita ini. Manusia memandangnya baik, tapi mungkin jauh dari apa yang Allah tetapkan. Nah, pertanyaannya, mengapa 4 wanita ini menjadi wanita yang terbaik? Mengapa wanita ini cuma wanita terbaik? Apakah wanita ini cantik? Cantik luar biasa? Ternyata secara kecantikan tidak. Karena kalau bicara kecantikan, wanita tercantik berdasarkan hadis adalah Hawa. Hawa itu setengah kecantikan wanita di muka bumi oleh Hawa. Ya, yang seperempatnya lagi miliknya Sarah, ya, yang seperempat lagi dibagi-bagi sama wanita sejagat, ya. Jadi wajar kalau ibu-ibu dapat ampasnya, perintilannya, ya. Mungkin ya udah ada ke salon habis 25 juta kok jadinya begini sih gitu ya. Mungkin ibu bapak-bapak ada yang protes ya. Kamu udah ke salon habis 25 juta jadi gini, maka jelasinlah berdasarkan hadis tadi. Jadi gini apa? Setengah tuh buat Hawa, nih. Yang seperempat buat Sarah ya. Nah, aku berebutan nih. Ya, jadi dibagi-bagi sama istrinya Mario, ya, Dita, ya, dibagi sama Siren, dibagi-bagi. Nah, aku mungkin ampasnya aja mungkin nggak dapat. Jadi untuk jelasin biar suami nggak protes. Karena itulah cara keadilan Islam. Kenapa kecantikan itu? Karena kecantikan udah dijatah oleh Allah. Makanya kalau kecantikan udah dijatah nggak bisa di-upgrade. Ya, nggak bisa di-upgrade. Ya, mau ke Korea mau operasi plastik pun maksimalisnya udah ada, nggak bisa dipaksain. Maka bukan itu yang membuat wanita itu menjadi wanita yang istimewa, wanita yang luar biasa. Karena wanita ini bukan wanita cantik. Apakah wanita ini punya piala banyak? Ternyata nggak juga. Maryam itu mungkin kalau kita gerebek ya, nggak tahu ya, mungkin isi lemarinya nggak ada pialanya. Jabatannya juga nggak ada. Ini kita juga bingung. Kenapa Maryam dipilih jadi wanita terbaik ya? Kenapa ya? Perasaan dia nggak ada prestasinya, ketua RW juga enggak. Dia juga nggak ada jabatan pernah ikut lomba makan kerupuk tingkat RT. Dia lomba nasi tumpeng nggak ada. Di zaman itu apa? Maka kita belajarlah. Ternyata ada yang membuat kita harus belajari. Wanita bukan dipaksa untuk berprestasi dalam tanda kutip. Tapi kita akan lihat apa yang membuat 4 wanita yang jadi wanita terbaik. Walaupun wanita berprestasi nggaklah salah. Salah. Bukan berarti, wow kamu berprestasi salah. Bukan. Itu bukan ukuran kebaikan yang membuat dia menjadi mulia. Kalau wanita ingin menjalankan peran untuk menjaga kecantikannya, dia ingin berprestasi, maka jangan lupa hal yang membuat wanita itu tetap menjadi wanita terbaik, yaitu dimiliki 4 wanita. Dan apa saja itu? Next. 2 wanita ini disebut sebagai Miss Universe karena Miss Universe punya 2 ciri. 1, semua wanita ini gelarnya at-tahirah, wanita suci. Laisat al-bakirah, bukan wanita perawan. Ini penting kami tegaskan. Karena beda antara suci dan perawan. Suci belum tentu perawan, perawan belum tentu suci. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita menceritakan kepada anak kita, bukan jaga keperawanan. Yang benar jaga kesucian. Karena suci itu adab. Kalau perawan terkait dengan selaput darah yang masih kokoh di liang rahim. Sehingga kalau kita cuma bilang jaga keperawanan, ini pernah saya tangani kasus seorang anak perempuan dibawa sama cowoknya ya kabur 2 minggu di Bandung.
Bapaknya pengusaha ternama, kerja sama provos, dicari, dapatlah digerebek dia di sebuah losmen. Akhirnya jam 3 pagi di Mabes Polda Metro Jaya. Saya ditelepon menjelang subuh. Saya ditelepon dan akhirnya saya mencoba datang ya untuk mengatasi, karena bapak ini bilang kalau Ustadz nggak datang saya mungkin saya tembak nih kepala si cowok bawa kabur anak saya. Saya datang, nggak terjadi apa-apa. Alhamdulillah si ibu langsung tes virgin. Singkatnya, pas tes virgin barulah ketahuan kalau si anak ini ya ternyata alhamdulillah perawan, ya masih perawan. Ibu ini sujud syukur, alhamdulillah Ustadz anak saya masih perawan. Aduh saya seneng banget dah. Saya akhirnya bergembira juga, tapi pas sesi konseling saya ngobrol sama dia. Singkatnya saya tanya gini, kamu tuh hebat ya. Dibawa kabur sama cowok kamu, 2 minggu masih bisa jaga keperawanan kamu. Luar biasa. Apa jawaban anak wanita ini? Ya iyalah om, kan aku bilang sama pacarku, kalau kamu mau jangan bagian bawah, bagian atasnya aja. Paham ya? Betapa kita lupa bahwa bukan keperawanan tapi kesucian. Karena wanita suci itu, mohon maaf, sampai urusan disentuh saja itu enggak. Dia makanya waktu Maryam dinyatakan hamil, lihat kalimatnya, dia terheran-heran. Ana yakunu li walad walam yamsasni bashar. Lah kok bisa aku punya anak sementara aku enggak pernah disentuh manusia manapun. Itu kalimatnya Maryam. Maka kesucian itu dasarnya. Kesucian itu berkaitan dengan adab. Sementara nggak harus perawan, mohon maaf. Mungkin ada yang nggak perawan alias janda. Janda kalau dia jaga adabnya bisa disebut at-tahiro. Makanya seorang Khadijah itu gelarnya at-tahiro. Karena waktu dia dalam hal ini naksir dengan baginda Rasulullah SAW dan tanda kutip ya, dia jaga adab. Dia nggak seperti wanita zaman now yang kalau naksir dia akhirnya agresif. Ya pura-pura jatuhin pulpen, ya pura-pura ya kesenggol, ketabrak ya di kereta, ya pura-pura pingsan, ya pas ngigo nyebut namanya atau salah miss call ya. Ini Mario ya? Bukan. Ini namanya siapa? Jadi ada yang seperti itu. Dia dalam hal ini dia malah agresif. Makanya seorang wanita kalau dia menjaga kesucian, dia punya adab yang membuat adab ini yang utama apa? Namanya punya rasa malu. Makanya rasa malu itulah yang menjadi dasar seorang wanita itu terjaga kemuliaannya. Maaf ya, maaf banget. Malu itulah software yang membuat wanita itu bisa dikenalkan tentang hardware namanya hijab. Banyak anak wanita dipaksa berhijab tapi rasa malunya tidak perkenalkan. Makanya berhijab tapi malu-maluin. Karena software malunya nggak ada. Sehingga dia berhijab, mohon maaf, dia bisa goyang-goyang, lupa kalau ini wilayah publik yang bibirnya seksi ditampilkan. Dia berhijab, tapi dia lupa rasa malu. Karena rasa malu itulah yang menjadi ciri cikal bakal seorang wanita. Makanya ketika putrinya Syekh Madian, ketika dalam keadaan dia menggembala kambing milik ayahnya, tiba-tiba dia menggembala kambing dan kambingnya kehausan. Apa yang terjadi? Dia mencari sumur untuk memberi minum kambingnya, tapi sumur itu banyak laki-laki. Singkatnya maaf, tiba-tiba datanglah Nabi Musa. Nabi Musa mandi minum di sana, tapi ngelihat kok ada nih perempuan di ujung sana. Ngapain aja ngeliatin kita sambil megang seekor kambing. Maka pelan-pelan lah Musa mendatangi. Madza taf'alin? Kalian ngapain di sini? Maka wanita yang bilang, kami menggembala kambing milik bapak kami dan bapak kami sepuh nggak ada laki-laki dan kami hendak memberi minum kambing milik bapak kami. Kata Musa, kenapa kalian nggak kabung aja ke sumur bersama kami? Disitulah jawaban yang mungkin kita agak aneh tapi wanita mulia. Maaf kami malu. Malu. Jadi dia tahu banyak laki-laki, dia nggak berpikir, maaf ya ini penting saya kenalin walaupun mungkin ada sebagian nggak sepakat. Kenalkan dulu malu baru pede. Kau ini enggak pede dulu, akhirnya ada cowok gabung di pos ronda, ada cewek sok gaul, hey guys, ya boleh kamu gak guys gitu ya, weh kamu gitu ya. Esensinya nggak dapet. Makanya anak wanita itu punya kesucian yang kita lihat salah satunya dia berada di sisi at-tahirohnya tadi. Ini yang menjadi dasar seorang wanita itu dimuliakan. Makanya 4 wanita ini disebut wanita suci. Suci itu terkait dengan adab. Sehingga kalau ada mohon maaf banget, ada wanita nggak perawan jangan kita bilang, wah kamu mau udah nggak suci. Siapa bilang? Wanita yang diperkosa dan dia menolak menjaga hormatannya, tapi dia nggak perawan, maka dia tetap suci mata Allah. Ada wanita, mohon maaf juga, misalnya janda, tapi jaga adab seperti Khadijah, dia suci mata Allah. Makanya kalau ada janda dalam tanda kutip, dia tidak jaga adabnya kepada laki-laki yang dia
yang dia kenali, maka itu juga menghilangkan derajat kewanitaan dia. Ini yang pertama. Ntar kita akan bahas apa yang dimaksud menjaga kesucian. Yang kedua, semua wanita tadi berperan mencetak lelaki hebat yang kita kenal sebagai nabi di zamannya. 4 wanita tadi itu orang yang ternyata memiliki peran di belakang panggung yang kuat. Itulah nanti kita akan bahas peran wanita yang utama itu selain di depan panggung, utama di belakang panggung. Peran belakang panggung itu peran utama wanita dari zaman ke zaman. Mereka mungkin tidak tercatat dalam sejarah, tapi Allah mencatatnya dan mereka akan disebut namanya di para penduduk langit. Itu yang kelak kita akan motivasi kepada anak wanita untuk dia menjadi peran yang ada kuatnya di belakang panggung meskipun tanpa melarang dia berada di depan panggung. Next. Bagaimana anak wanita kita agar menjadi wanita suci atau perempuan suci? Maka ada 4 amalan utama yang mungkin wajib kita latih. Dan ini amalan yang pokok yang kalau kita tidak melatihnya, kita sejatinya menjadi orang-orang yang merugi. Apa amalan itu? Rasulullah bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qilala dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan tentu dalam keadaan suci tidak haid, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina alias tidak berhubungan selain kepada suaminya dan taat kepada suaminya, katakanlah kepada wanita tadi, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Masya Allah, ternyata 4 amalan utama yang menghantarkan wanita menjadi wanita terbaik yang masuk surga, ternyata 4 amalan ini yang harus diperkenalkan. 4 amalan inilah yang harus direnungkan oleh setiap wanita agar jangan salah prioritas. Misalnya mohon maaf banget, ada bapak-bapak, ibu-ibu pengen anaknya jadi hafizoh, tapi sholatnya belang bentong gitu. Sholatnya kadang-kadang di akhir waktu, kadang-kadang sholatnya itu nggak khusyuk, tapi dia hafal Quran, padahal esensinya amalan utamanya di sholatnya. Kenapa dia ada ibu-ibu yang melatih anaknya itu jadi seorang qori'ah gitu, atau mungkin dia beramalnya misalnya dia rajin sedekah, tapi puasanya nggak dilatih. Dia itu maaf gitu ya, nggak biasa untuk berpuasa, menahan diri. Ini juga menjadi salah satu yang harus dilatih kepada wanita. Nah, pertanyaannya, apa rahasianya Rasulullah menyebutkan 4 amalan ini? Karena 4 amalan ini punya capaian yang membentuk sifat utama wanita. Siapa yang wanita yang melakukan 4 amalan ini, terbentuklah hakikat dari wanita suci yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Next, coba kita lihat dari 4 amalan tadi. Yang pertama, kenapa dilatih wanita itu harus sholat 5 waktu? Karena sholat 5 waktu dalam dalam Quran surat Al-Ankabut 45, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah fakhsya wal munkar. Fakhsya wal munkar ini adalah efek dari sholat yang muqimah, bukan sembarang sholat. Kalau cuma sembarang sholat, ayatnya mengatakan apa? I'malus sholah. Tapi ayatnya adalah aqimis sholah. Makanya tegakkan sholat, bukan i'malus sholah. Karena tegaknya sholat itu berdampak kepada karakter wanita khususnya. 1, fakhsya wal munkar. Sholat yang tegak itu 1, sholat yang on time, bukan injury time. Yang kedua, sholat yang tumakninah, tidak buru-buru. Siapa yang sholatnya buru-buru pasti dia tidak bisa nahan dari fakhsya munkar. Apa itu fakhsya? Fakhsya itu kata Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas, ada kejahatan batin. Kejahatan batin. Jadi wanita kalau rajin sholatnya dengan mukimah, dia kejahatan. Apa sih kejahatan batin? Pribadi yang suka nyinyir, hasad, yang kalau ngelihat tetangga beli barang baru langsung dia bilang sama tetangga lain, gue tahu itu paling korupsi. Yalah udah jelas-jelas tuh. Kan suami cuman PNS. Masa bila itu? Nah itu hasil dari fakhsya. Kenapa muncul fakhsya? Karena sholatnya berantakan. Sebagian besar netizen plus 62 yang banyak emak-emak nih, yang khususnya suka banget ya nyinyir-nyinyir ya. Kata orang juniper, julid nyinyir baper. Nah itu semua bermasalah dengan sholatnya. Ya, bermasalah dengan sholatnya ya. Karena dia tidak bisa menahan itunya. Ya, menahan hasratnya. Yang kedua, wal munkar. Munkar itu kejahatan fisik. Tangannya suka memukul, cubit,
atau maaf ya nendang ya, kakinya nendang, itu lisannya tajam, ternyata bermasalah dari sholatnya. Makanya kalau ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz, saya gimana ya kalau anak saya di masa pandemi ini susah banget dibilangin Ustadz, nggak tahan sama cubit aja nih. Gimana caranya sabar? Cara utama latihan sabar itu kita ikut namanya training melatih kesabaran. Sabar itu kayak otot six pack. Tahu, otot six pack itu nggak bisa muncul. Saya nih yang one pack ini tiba-tiba datang ke fitness center langsung sehari jadi six pack. Nggak mungkin. Saya harus butuh 6 bulan untuk dilatih untuk misalnya treadmillnya. Nah begitu juga treadmillnya sabar itu lewat ibadah yang kalau kita rutin insya Allah latihan ototnya muncul. Namanya adalah sholat. Karena Allah menggandeng sabar dan sholat dalam satu ayat wasta'inu bisobri wassalah seperti surat Al-Baqarah 45 atau surat Al-Baqarah 153. Ya alladzina amanu ista'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Mengapa Allah menggandeng sabar dan sholat dalam ayat ini? Karena kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Mohon maaf siapa di antara ibu-ibu yang sholatnya masih buru-buru kayak gini kalau lagi capek. Allah Akbar. Saking capeknya gitu, saya bisa jamin pasti nggak sabaran. Kenapa? Karena bersama Allah saja dia nggak sabar, padahal dia lagi ngecas. Dia lagi ngecas ruh, apalagi nanti sama anak, apalagi sama istri. Makanya treatment kenapa sholat ini penting bagi anak wanita, karena ujian wanita itu adalah ujian kesabaran. Ujian menghadapi suami yang nggak pulang-pulang udah jam segini, ujian menghadapi misalnya anak yang sulit banget ngikutin agenda yang sudah kita susun, itu adalah di kesabaran mempengaruhi sholat 5 waktu. Next. Kenapa? Enggak. Puasa Ramadan. Enggak dulu. Yang sebelumnya masih. Puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan? Karena puasa diperintahkan oleh Allah untuk al-imsak. Menahan diri. Wanita kalau sudah terlatih punya kemampuan puasa, menahan diri dari sifat konsumtif. Jadi dia itu jadi pribadi yang uang banyak tapi nggak boros. Sekarang bayangkan koleksi bajunya ampunan. Baju segelamari aja kadang masih ngomong suami, aku nggak punya baju. Hello, mak-mak sejagat. Lihat itu lemari itu penuh tumpuk. Suami cuman satu bagian laci doang. Itu masih bilang bajunya banyak. Ini mama satu lemari dominasi masih bilang sama suami, aku nggak punya baju. Karena salah satunya adalah punya koleksi yang kadang-kadang lupa bahwa kita ini latihan puasa itu melatih diri untuk nggak konsumtif. Mengapa puasa itu kita bisa melihat orang itu benar puasanya dilihat dari saat buka. Kalau bukanya itu dia enggak, kan ada orang puasa itu kayak sistem jamak sholat. Jadi jamak makan pagi dan makan siang dikumpulin pada saat buka. Mending kalau di jamak dikosor, ini kagak jamak iya kagak dikosor. Jadinya menunya tetap sama, nasi goreng sepiring, bakso semangkok, ya. Nah, jadi dia makannya itu di jamak nggak dikosor. Nah, sebagian orang yang soal puasanya sistem jamak tanpa kosor itu orang yang sholatnya yang dia tidak bisa menahan nafsu konsumsinya dia, maka puasa melatih diri. Cukuplah beberapa butir kurma, gorengan, dan minum air selesai. Setelah itu dia sholat, baru dia bisa makan. Jangan berlebihan, karena siapa yang melatih dirinya dengan puasa ini, insya Allah nggak konsumtif. Yang ketiga, kenapa wanita menjaga kemaluan? Wanita punya birahi, punya. Tapi ketika dia disuruh menjaga kemaluan, karena dia dilatih menahan diri dari nafsu seksual. Tidak agresif, membuat dia tidak suka menggoda. Makanya tidak suka dia melakukan yang namanya maaf gitu ya. Misalnya suka menggoda lelaki lain ya atau disebut pelakor. Ya. Pelakor itu juga itulah salah satu yang mungkin terjadi. Dia tidak menjaga hasrat syahwatnya dia. Yang keempat adalah wanita suruh taat sama suaminya, karena sejatinya wanita juga harus sadar tidak semua laki-laki itu statusnya di atas kita. Ada yang rendah pendidikannya. Tapi bukan berarti membuat dia dihinakan, direndahkan. Karena itulah latihan utama wanita taat sama suami meskipun di bawah posisinya. Karena wanita dilatih menahan diri dari nafsu akal, tidak mendebat. Walaupun di antara kita ada yang wanita udah S3 gitu ya, sementara suaminya S1, jangan sombong. Baru S3 aja udah sombong, Galaxy udah Samsung S20 tuh. S20 dia nggak sombong-sombong amat, ini baru S3 aja udah belagu. Nah, makanya wanita harus menyadari bahwa dia harus melatih dirinya supaya
tidak mendebat, itu menahan diri nafsu akal. Kesimpulan, kenapa Rasulullah menyebutkan 4 amal utama wanita ini? Karena wanita memiliki prioritas yang berbeda laki-laki. Kalau laki-laki disuruh produktif dalam amal, yaitu banyak amal, kalau wanita justru kemampuan utamanya menahan diri. Jadi wanita itu nggak usah banyak amal, tapi justru wanita yang utama punya kemampuan menahan diri. Menahan diri itulah ciri wanita yang utama. Wanita suci itu menahan diri. Menahan diri. Kalau dia jatuh cinta, dia nggak vulgar mengungkapkan. Seperti misalnya Fatimah ketika cinta sama Ali. Kalau dia punya hasrat, dia nggak menuntut suaminya. Maka sifat dasar wanita yang kita kembangkan itu qanaah, sabar dan syukur dalam situasi apapun. Sabar ketika menghadapi kesulitan, syukur ketika menghadapi kesenangan. Maka kita lihat Asia yang bersuamikan Firaun seburuk-buruknya laki-laki, tidak satu pun sejarah menyebutkan Asia menggugat cerai Firaun. Ya, tidak pernah disebutkan. Kenapa? Karena Asia melatih diri untuk bagaimana dia menjadi wanita yang sabar sesulit apapun. Inilah karakter utama wanita yang kita didik baik kepada istri termasuk khususnya anak-anak kita. Next. Kemudian wanita yang 4 tadi punya peran utama dalam mendukung kenabian. Lelaki hebat yang ada di zamannya itu adalah Nabi, dan Nabi itulah didukung. Lihat bagaimana bagan sederhana Maryam berperan dalam mendukung kenabian anaknya, sehingga Nabi Isa alaihissalam berasal dari rahim seorang ibu yang luar biasa mendidiknya menjadi nabi. Bagaimana dengan Khadijah? Khadijah berperan mendukung kenabian suaminya. Bagaimana lelaki hebat zaman itu adalah Nabi Muhammad, dan itu adalah peran istrinya yang luar biasa yang mendukung di masa-masa sulit ketika dia berdakwah. Bagaimana dengan Fatimah? Fatimah berperan mendukung kenabian ayahnya. Mengapa di antara anak-anaknya dari semua anak-anaknya Rasul hanya Fatimah disebut wanita terbaik? Karena di antara anak-anak Rasul hanya Fatimah yang berjelas perannya dan mendukung kenabian ayahnya. Maka Fatimah digelari adalah Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Karena ketika Nabi dalam kondisi ketika Khadijah wafat, ketika orang-orang kafir hendak menjolimi ayahnya, melempari kotoran unta, Fatimah yang berusaha untuk membela kehormatan ayahnya. Berikutnya dengan Asiyah. Asiyah di sini berperan dalam mendukung kenabian anak orang lain. Betapa Asiyah itu tidak punya anak dari benihnya Firaun, tapi berperan dan mendukung kenabian orang lain. Disinilah peran utama perempuan, anak perempuan yang kita harapkan kita dukung. Ternyata perempuan itu dia harus memiliki visi untuk menghebatkan lelaki di sekitarnya. Kalau bisa pertama perannya dia punya anak laki-laki, hebatkan anak laki-lakinya. Ustadz, Allah uji saya sampai 5 tahun atau 10 tahun pernikahan belum punya anak. Baik, kalau nggak punya anak, hebatkan suami. Suamimu apa? Suamimu seorang motivator, seorang pengusaha, dukung. Kalau dia punya kelemahan mungkin di sisi administrasi, bantu dia. Bantu dia. Misalnya dia seorang penceramah unggul, tapi kelemahannya nggak pernah ada bukunya, tulisannya. Maka setiap ceramahnya tulis, bikin buku, itulah wanita yang utama. Mendukung. Atau ketika dia menghadapi sebuah masalah bisnis, kita pulang dengan sambut sehingga dia punya energi. Itulah peran utama wanita menghebatkan suaminya. Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya jomblo Ustadz. Jangankan suami, jangankan anak, suami juga nggak ada. Oke, kalau Anda jomblo wanita, maka dia menghebatkan ayahnya. Ya, kalau misalnya ayahnya masih hidup, maka jadikanlah dia berpikir sederhana, hebatkan ayahnya. Kalau ayahnya ketua RT, bikin supaya dia jadi ketua RT dikagumi rakyatnya. Ya, bagaimana pas BLT nggak bikin semua tetangga itu menggontok-gontokan. Dasar nih RT nggak adil nih, ini nggak dibagi. Karena kesalahan mungkin ada di administrasi. Anak wanita yang menyadari ini dia langsung bikin yang namanya sistem agar membantu ayahnya agar menjadi seorang ayah yang kepala RT yang bertanggung jawab atau yang lainnya. Ustadz, saya bukan hanya jomblo, saya yatim juga Ustadz. Udah jomblo yatim pula, nggak punya bapak, nggak punya suami, nggak punya anak. Bagaimana saya bisa mendapatkan kemuliaan sebagai wanita? Maka hebatkanlah anak orang lain seperti Asia pada Nabi Musa. Yaitu kalau kita punya anak tetangga yang nggak bisa baca Quran, kita ajarin. Punya anak tetangga atau keponakan atau siapapun yang nggak bisa baca tulis, kita bantu. Maka inilah yang kita harapkan sama anak wanita kita.
bahwa anak wanita kita dididik bukan hebat di depan panggung dulu, dia harus hebat dulu di belakang panggung. Makanya kalau bisa dia jadi ibu nanti buat anaknya, nggak bisa dia jadi suami, nggak bisa dia jadi anak wanita buat ayahnya. Kalau nggak bisa jadi guru bagi lingkungannya. Makanya kalau saya ditanya profesi terbaik wanita selain ibu dan istri adalah guru. Wanita itu kalaupun dia tinggi pendidikannya, mintalah dia menjadi guru atau dosen yang semisal dengannya, yang dia membagi ilmunya bermasyarakat. Itulah kenapa Aisyah Ummul Mukminin itu salah satu wanita terbaik yang dia perannya adalah sebagai guru para sahabat. Dia menjadi guru para sahabat belajar. Disinilah kita belajar peran pertama perempuan yang kita harus dididik kepada anak wanita kita, bahwa anak wanita kita punya target menjadi Miss Universe. Nah, kita punya roadmap. Roadmapnya sudah kita bahas. Engkau ingin seperti Miss Universe, yaitu target roadmapnya adalah engkau menjadi seorang yang menjaga kesucian dan engkau mendukung kenabian dari 4 dari tokoh wanita ini. Next. Apa maksud mencetak nabi di zamannya? Ya mungkin sudah pernah kita dengar istilah tadi. Tentu nggak mungkin kalau di zaman sekarang kita maksud mencetak nabi. Nabi sudah nggak ada ya. Tapi yang kita maksud nabi di sini adalah lelaki hebat yang dicirikan dengan 2 hal. Yang pertama innal ulama warasatul anbiya, bahwa sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Apa maksudnya ulama? Ulama itu jamak dikata alim. Alim artinya ahli ilmu. Makanya seorang anak wanita yang dia ketika nanti jadi ibu atau jadi istri, dia mencetak lelaki sekitarnya jadi ahli ilmu. Ahli ilmu. Bukan hanya ahli syariah, ahli ilmu. Bidang apa aja? Matematikanya jagoin, kedokteran, ahli bidang bisnis, bantu suaminya, bantu anaknya. Dia cetak supaya jadi ahli di bidangnya. Tumbuhkan fitrah kelaki-lakian suaminya. Agar jangan jadi laki-laki yang justru cuma ngandelin warisan. Laki-laki yang punya yang tangguh kali itu kalau dimiliki suaminya. Cukup jadi ahli? Tidak. Seorang anak wanita harus dididik untuk memiliki seorang anak laki-laki yang hebat harus memiliki jiwa iqomatuddin. Ahli itu nggak punya kalau nggak memiliki nilai kalau nggak punya jiwa iqomatuddin. Apa iqomatuddin? Iqomatuddin itu adalah seorang laki-laki yang punya jiwa membela agama. Apa artinya menjadi seorang yang cerdas dalam bidang kedokteran tapi nggak punya giroh dalam bidang agama? Apa artinya dia seorang yang hebat dalam bidang ilmu misalnya matematika atau bidang ilmu kesehatan atau bidang ilmu politik tapi nggak punya giroh terhadap agama. Kita ingin anak-anak kita atau lelaki yang di sekitar kita dicetak menjadi laki-laki yang memiliki giroh terhadap agama. Maka tugas anak wanita mau tidak mau dia mencetak anaknya, mencetak suaminya, mencetak ayahnya atau anak orang lain menjadi laki-laki hebat seperti yang 2 ciri yang kami sebutkan tadi. Itulah tugas utama nanti kelak anak wanita. 4 tugas ini. Kalau 4-4 ini dilakukan bisa nggak? Sangat mungkin bisa. Maka dia jadi wanita utama nanti. Kalau cuma 1 itu pun nggak masalah. Tapi yang jelas jangan sampai dia sukses di depan panggung. Ya, dipuji oleh masyarakat karena dia prestasinya banyak tapi jebol di belakang panggung. Dia jadi ibu bermasalah. Makanya wanita itu bukan berarti nggak boleh di depan panggung, silakan. Dia ingin seperti pebisnis seperti Khadijah pun setelah nikah sama Rasulullah, dia memiliki peran utama mendukung kenabian Rasul dibandingkan bisnisnya. Karena dia ingin mencetak bukan mencetak, dia mendukung kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang wanita silakan dia memiliki peran di depan panggung, tapi jangan jebol di belakang panggungnya. Nah inilah salah satu yang harus dilatih pada anak wanita kita. Ya, next. Ya, karena itulah kesimpulannya, dan ini menutup ya pembahasan kita. Ya, cukup sebagai pengantar ya, saya bilang pengantar karena sejatinya kajian tentang wanita ini ulasannya lumayan panjang, lumayan luas, tapi karena durasinya itu singkat, maka kami cuman bikin ini sebagai pengantar. Kalau ingin mendalami lebih lanjut nanti ada sharing kelas. Tapi kesimpulannya, kesimpulan tujuan pendidikan utama anak perempuan itu 2. Maka seorang ayah, seorang bunda, pertama melatih anak kita menjaga kesucian. Itu latihan utamanya. Menjaga kesuciannya. Jangan dia menjadi wanita yang tidak punya rasa malu. Ya beda malu sama minder. Ini perlu kami tegaskan. Kalau minder kompetensi. Aku nggak bisa
matematika itu minder. Tapi kalau malu berkaitan dengan adab kepada sebagai seorang wanita. Jadi bedakan. Maka jadikan anak wanita kita punya kekuatan untuk menahan diri dalam segala situasi. Itu yang membedakan pendidikan laki-laki. Kalau laki-laki itu jiwanya itu obsesif, agresif, kalau wanita tidak. Dia tuh punya jiwa yang nggak usah deh, nggak apa-apa, buat adik aja. Dia punya kemelatihan itu. Yang kedua, bantu dia untuk mencetak lelaki hebat yang kelak akan berada di sekitar dia. Entah itu suaminya, entah itu anaknya, ayahnya, atau orang lain. Itulah yang membuat wanita itu dengan dua tugas ini, dia tidak ingin tenar atau haus popularitas. Walaupun popularitas itu mungkin terjadi karena bukan dia ciptakan, tapi apresiasi masyarakat terhadap prestasinya. Ya bukan berarti tidak boleh. Boleh, tapi dia bukan dari diri dia. Masyarakatlah yang mempopulerkannya atas apa yang diberikan, apa prestasi dia lakukan. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai dia aktif di depan panggung, dia dipuji oleh orang, tapi di belakang panggungnya jebol. Suaminya komplain karena nggak bisa melayani dengan baik, anaknya tidak terurus, ayahnya juga menganggap dia anak yang durhaka, bahkan tidak ada kontribusinya terhadap anak orang lain. Maka ingat sekali lagi, bahwa wanita punya peran utama, yaitu adalah di belakang panggung sebelum ya di depan panggung. Depan panggung silakan, di belakang panggung jangan sampai jebol. Maka wajar kalau muncul suatu pepatah yang sering kita dengar ya, di balik ya lelaki hebat ya ada mantan yang menyesal, ya itu pepatah yang salah ya. Di balik lelaki hebat ada wanita hebat yang mensupportnya, wanita supportnya. Nah, ini sekali lagi ini baru pengantar bagaimana memahami tentang pendidikan anak perempuan, tapi untuk detailnya bagi ayah bunda kalau mau berkesempatan untuk bisa ikut dalam sharing kelas kami, silakan. Setiap bulannya kami punya tema mendidik laki-laki secara lengkap, komprehensif, dan mendidik anak perempuan termasuk berurutan bahasa luka pengasuhan. Kenapa kami sampaikan ini? Supaya nanti yuk kita belajar. Habis ini actionnya gimana Ustadz? Ini baru pengantarnya. Karena nanti kita pelajari anak 0 sampai 7 tahun. Kemudian anak 7 sampai 15 sampai tahun ke atas semua punya kategori yang berbeda. Baik ya, kita kembalikan kepada Bang Mario untuk mungkin membuka forum diskusi bagaimana memahami dari materi tentang pendidikan anak perempuan dan laki-laki yang sejatinya berbeda yang sudah kita sampaikan kemarin. Aku lu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gimana, Un? Jadi anak perempuan harus malu, betul. Ini tapi nggak pakai kerudung nanti ya kalau sudah besar ya. Amin, insya Allah. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya kepada Ajo, kalau pertanyaannya terlalu personal, mungkin nanti bisa di private. Kalau misalnya pertanyaan umum, insya Allah bisa kita bahas di sini sama-sama. Tapi yang jelas diutamakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema untuk menjawab bagaimana cara mendidik anak perempuan. Silakan sesi tanya jawabnya kita buka pada teman-teman yang mau bertanya. Nah, ini dia. Oke. Di mana? Oh, oke. Sebentar, Ajo. Itu tadi ada kelasnya Ajo ya. Kalau mau ikut kelasnya gimana Ajo? Mesti ikut tadi di jam atau waktu yang ditentukan ada atau bagaimana? Daftar. Kalau mau kelasnya ada daftar tadi ada nomornya, tadi tinggal daftar nanti pilih kelasnya mau kelas pagi, kelas siang atau kelas malam. Nah, itu ada nomornya di sini ya. Nah, itu tinggal lihat aja hubungi itu admin ya. Teman-teman silakan dicatat tuh nomornya. Tadi mungkin kalau emang kecepatan bisa kita lihat sekarang di 0811 80 77 748. Ya, siap. Nah, ini kayaknya ada yang mau bertanya nih. Kayaknya punya anak perempuan juga nih. Kita buka aja kali mic-nya ya. Bentar ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Loh, yang nanya istrinya sendiri. Gimana sih? Lagi pegang anak yang satu lagi. Itu udah beda rumah. Beda studio. Beda rumah maksudnya rumahnya banyak gitu. Masya Allah. Amin. Lagi mantau rumah yang lain gitu. Waduh. Iya. Masya Allah.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya tadi kan ada beberapa poin ya, tujuan dasar amalan utamanya anak wanita itu kan dididik mulai dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, sama taat suami. Itu kan goalnya lah gitu yang harus kita tanamkan dari kecil. Nah, kalau untuk menjaga kemaluan ini salah satu contohnya, maksudnya caranya untuk mengajarkan dia itu dengan apa ya gitu, prakteknya bagaimana gitu. Kalau sholat kan mungkin ya bisa pelan-pelan Ya, sambil ngikutin kita. Kalau ya, puasa ya kita latih puasa. Nah, kalau yang tadi tuh menjaga kemaluan baik. sama menahan diri dari nafsu akal, tidak mendebat. Nah, itu tuh Ya, bagaimana caranya? baik ya. Yang pertama adalah menjaga kemaluan. Uniknya istilah bahasa Indonesia itu disebutkan oleh para ahli bahasa itu punya nilai ya. Kenapa sebut kemaluan? Karena itu ada nilai. Karena malu untuk engkau lihat punya orang dan malu untuk kau perlihatkan punyamu. Makanya ketika kita menjelaskan pendidikan seksualitas, kita bilang gini, nah ini kemaluan. Sebab malu untuk punya orang kamu lihat. Yang kedua, malu untuk punyamu engkau perlihatkan. Itu udah nilai tersendiri. Kenapa ini penting? Karena dalam pendidikan seksualitas ini kita seringkali nggak memiliki nilai. Sehingga anak-anak itu hanya maaf ya disebut cuma namanya penis, vagina tanpa ada nilai. Kenapa disebut alat vital? Karena vital. Nah, kalau kamu bercandanya keterlaluan bisa menyebabkan kematian. Makanya jangan sembarangan disentuh, jangan sembarangan dipepetin ke tembok atau maksudnya di lantai gitu. Jadi ada nilai di situ. Nah, kalau ditanya bagaimana utamanya menjaga kemaluan, ada beberapa ayat. Yang pertama, menjaga kemaluan itu dimulai dari menahan pandangan. Sebutkan dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Dan ini sering ayat ini disalahpahami seolah-olah wanita lelaki menjadi tertuduh pertama kau mata jelalatan. Laki-laki jaga matanya ya. Ya, jelalatan aja. Padahal ayat tentang menjaga mata itu ada di 2 ayat, yaitu laki-laki dibikin dan perempuan dibikin. Ini cara Allah untuk menegaskan supaya jangan laki-laki mulu dituding mata jelalatan. Mohon maaf ya, ayatnya mengatakan kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada laki-laki mukmin untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Itu ayat buat laki-laki. Ayat buat perempuan, kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah wanita-wanita untuk menjaga kemaluannya dan menahan pandangan, menjaga kemaluannya. Ayat ini menarik. Perintah Allah biasanya itu walaupun sama dibikin satu ayat secara umum. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah sholat, perintah zakat, semua sama umum. Hai orang beriman. Tapi khusus menahan pandangan itu jangan dibikin terpisah supaya tidak ada saling menuding. Itu kan buat kamu laki-laki supaya perempuan menjaga tahu diri. Jangan laki-laki saja suruh nahan pandangan, perempuan juga. Sebab wanita kalau udah nonton drama Korea matanya kan dijaga. Ya. Mata nggak dijaga, ih cakep banget Song Joong Ki. Di mana bab tentang menjaga pandangan? Cakep banget ya Lee Min Ho. Di mana bab menjaga pandangan? Karena ayat ini memberitahu, nih ayatnya. Ternyata istilah yang tepat bukan dari mata turun ke hati. Yang benar dari mata turun ke kemaluan. Ini ayatnya. Sebab siapa yang tidak bisa jaga matanya, tidak bisa jaga kemaluannya. Makanya anak wanita kita itu juga dilatih. Nak malu, nak jangan dilihat. Itu yang buat dia menahan pandangan. Makanya hal yang paling penting kalau kita menjaga kemaluan, satu, latihlah yang terkait dengan menahan pandangan, yaitu dengan sifat malu. Sifat malu itu gimana Ustadz caranya? Mempermalukan di saat yang tepat. Maaf, saya pernah waktu kuliah di Malaysia, ngambil S2 yang sampai sekarang nggak selesai-selesai ya, jangan diinye-inye ini belum selesai-selesai. Saya itu sama Ayah Irwan tuh punya profesor namanya Profesor Rumai Johari. Kampus kami di UPM University Putra Malaysia. Ya. Guru besar Profesor Rumai ini guru besar ahli di family ekologi ya, ekologi keluarga. Jurusannya human ecology. Suatu hari kami lagi jalan-jalan di sebuah taman. Ini pelajaran dari profesor ini. Tiba-tiba maaf ya, di taman itu ada sepasang muda-mudi laki perempuan itu berciuman itu. Saat itu profesor kami datang menegur dan ngobrol sesuatu yang kami nggak dengar. Sampai si laki perempuan ini malu dan akhirnya meninggalkan taman itu. Kemudian datanglah, dan ini pelajaran pentingnya.
tuan-tuan, mengapa orang tidak lagi punya rasa malu melakukan hal-hal tercela? Nah ini penting pelajarannya. Hilangnya rasa malu katanya karena hilangnya budaya mempermalukan. Kenapa anak kita nggak punya rasa malu? Karena nggak punya lagi budaya mempermalukan. Maaf anak kecil keluar dari kamar mandi tiba-tiba pakai celana pendek atau auratnya kelihatan. Kita malah goyang-goyang. Ih lutu anak bunda lutu tuh foto. Cis. Gimana dia punya rasa malu? Harusnya kita bilangin ih malu. Ih ayah nggak mau lihat malu nak malu. Ih mempermalukan itu harus. Makanya kalau ada sikap yang buruk dari anak kita, ih malu, nggak mau lihat, bunda malu, wajib kita permalukan. Ini malah lagi goyang-goyang seronok ngikutin artis-artis yang ada ini malah dianggap ih bakal viral nih. Videoin ya. Konten bagus, follower nambah nih. Ibunya nggak ngerti banget. Justru ini yang rusak pendidikan kewanitaan. Yang tepat itu adalah dipermalukan, tapi dengan cara yang tepat. Tapi mempermalukan itu berkaitan adab. Yang negeri ini kan hilang. Giliran agim poligami dibikin malu. Giliran yang ketahuan film porno jelas-jelasan dianggap superhero. Inilah jeleknya negeri ini. Yang syariat dibikin malu, yang melanggar syariat dianggap superhero. Kalau gitu kenapa kita ini jangan sungkan membuat malu orang berbuat malu. Itu karena esensi dari hukum hudud itu begitu. Zina itu bukan sekedar hukuman matinya. Kenapa harus dipertontonkan? Kenapa harus dipertontonkan? Karena untuk menimbulkan efek malu pada orang tuh. Lu pengen ini nggak malu. Makanya saya pernah suatu hari datang jalan-jalan di sebuah taman sama istri ya. Pagi-pagi. Ada muda-mudi tuh duduk berduaan depan itu senderan gitu anak SMP. Gitu ya. Saya tebak usia SMP. Kemudian saya duduk di sampingnya aja. Saya bilang gini, "Selamat ya udah nikah." Om gitu ya. Udah nikah kan? Belum. Oh, saya pikir udah, saya sengaja bikin malu aja. Udah nikah? Belum. Oh, kuliah mau ini kakak adik? Bukan. Itu siapa? Temen kok rangkulan kayak gitu sih? Iya om, pacar. Nggak malu dilihat orang tuh. Malu om gitu. Terus dia senggol temennya, lu sih gitu. Pacar lu sih gitu. Nggak apa-apa. Akhirnya terus gimana jadinya? Malu om, malu. Iya. Mau difoto nggak jawab. Malu mah. Oke. Akhirnya dia pergi. Kalau sekiranya kita cuek, maka mereka akan melakukan itu. Makanya jangan pernah sungkan untuk mempermalukan kalau memang itu tidak sesuai dengan syariat. Apalagi anak kita. Tapi mempermalukan tidak merusak harga diri itu salah satunya dipanggil. Malu. Itu penting. Misalnya ketika anak wanita jalan sembarangan di depan laki-laki. Malu adek, malu. Masa sembarangan kelihatan aurat. Tutup. Nah, gitu. Itu menjaga harga diri tapi menanamkan rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bisa menjawab buat Ukti. Siapa tuh tadi? Dia di mute. Unmute dulu. Yo. Nah, oke. Sebentar. Jadi ini ya oke. Terima kasih buat Sister Ratu tadi ya. Jadi ini gimana kan? Mesti malu. Kalau misalnya nanti ada cowok-cowok nanti malu. Oke, pinter, masya Allah. Kalau cowok-cowok boleh malu, kalau perempuan nggak boleh. Gimana? Harus malu di depan cowok-cowok ya. Oke, berikutnya ada Mbak Husnah Yusuf yang mau bertanya. Boleh tolong dibuka mic-nya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang di YouTube sudah 3.000, hampir 4.000 penonton. Ini ada salah satu pertanyaan dari mereka, saya bantu bertanya. Wanita harus memiliki sifat malu. Lalu bagaimana jika saya seorang YouTuber yang harus menampakkan wajah saya untuk berdakwah di YouTube? Mohon pencerahannya. Iya. Ustadz. Wah, dakwah pun. Sekali lagi bahwa dakwah itu hakikatnya peran panggung yang sangat boleh saja kita lakukan. Tapi yang paling penting pahami adab-adabnya.
Saya nggak memungkiri bahwa sekarang banyak seleb hijrah yang dia memanfaatkan follower-nya banyak. YouTuber sah, tapi YouTuber yang bagaimana? Kalau YouTuber yang mohon maaf menunjukkan adab yang tidak menunjukkan sisi asli wanita ya, cara ngomongnya ya tiba-tiba dibikin sensual, bagaimana dia misalnya goyang-goyang. Carilah konten yang menjaga kemuliaan wanita. Kan itu banyak, mau menjual diri atau menjual konten, menjual nilai. Kalau menjual nilai, berpikirlah strategis. Ya kalau dia malah hanya membuat diri perempuan itu menonjolkan hal-hal yang buruk ya, yang berkaitan adab. Misalnya perempuan tampil panggung, misalnya maaf ya, tampilannya, dandanannya, jangan yang membuat wanita lelaki sampai akhirnya ya melototin. Pada hakikatnya kan kita nggak memungkiri bahwa wanita sekarang itu dilihat banyak. Itu ya. Tapi yang kedua, ini penting. Kalau dia sudah bersuami, mau tidak mau, YouTuber apapun, kalau dia tampil depan publik, minta ridho suami. Karena bisa jadi kecemburuan suami itu beda kadarnya. Ada suami yang ketika istrinya menampilkan wajah dia enggak, aku enggak ridho. Kamu terlalu cantik, ntar banyak yang naksir. Dan itu sah. Dan jangan bilang kamu aja sih ini aja enggak, beda. Makanya keridhaan suami itu penting. Kalau dia sudah menikah, dia tanya sama suaminya. Karena kalau suaminya bilang enggak setuju, ya sudah enggak masalah. Toh wilayah panggung wanita itu bukan wilayah utama. Wilayah wanita itu belakang panggung. Ya dia bisa membuat konten tanpa dia harus menampilkan wajah, orang pasti setuju. Misalnya dia bisa private misalnya khusus untuk followernya hanya perempuan yang bisa selektif ya, atau mungkin kalau di YouTube saya nggak tahu, tapi kalau itu di IG dan misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, siap. Ada lagi Mbak Hasna? Ya, ada dari Mas Subarkah. Silakan Mas Subarkah yang mau bertanya. Siap, silakan Mas Barkah. Itu mungkin yang Bu Husnah yang di grup ada pertanyaan dari peserta. Bu Husnah bisa dicek, dibacakan. Oh, iya. Satu penanya lagi ya insya Allah. Ya, siap. Pertanyaan. Anak perempuan itu batasnya umur berapa sih baiknya supaya tidak dimandiin lagi sama bapaknya? Karena kadang-kadang ada anak perempuan yang minta dimandiin sama bapaknya. Iya. Yang pertama adalah anak wanita yang sudah tidak boleh dimandikan oleh ayahnya, yaitu ketika umur tamyiz. Itu jelas itu larangannya. Itu berkaitan dengan melihat adab, karena umur tamyiz itu cirinya idza rafa yaminahu ala shimalihi, jika anak sudah mampu membedakan kanan dan kiri. Jika anak sudah mampu membedakan kanan dan kiri, itu jelas keharamannya itu ya, kalau ayahnya, karena ini terkait dengan bagaimana menjaga aurat ya. Makanya bahkan anak wanita saja diajarkan dan laki-laki ngetuk kamar ayahnya. Karena melihat baju ayahnya dengan aurat terbuka di celana ke bawah aja itu dilarang. Ada itu yang makanya ada adab dalam surah An-Nur, mengetuk di waktu-waktu yang terutama pagi hari ya, sore dan malam hari. Itu terkait dengan adab. Kapan tuh umur tamyiz. Tapi kalau kita ingin melatih diri supaya hal-hal yang terkait dengan adab ini dipengaruhi, anak wanita pada saat dia ya sudah mulai bisa ya namanya umur bisa bicara dengan lengkap, udah punya rasa malu, sudah mulai pelan-pelan kita memindahkan kalau dia minta kepada istri ya, walaupun masih dibolehkan tapi pelan-pelan supaya dia tidak langsung kaget gitu ketika udah umur tamyiz kok ayah tiba-tiba. Itu berkaitan dengan bagaimana seorang istri mengambil alih ketika seorang anak wanita itu ya ingin mandi supaya jangan sampai ayahnya yang memandikannya. Itu berkaitan dengan adab. Begitu juga bagaimana anak laki-laki juga batasannya kalau sudah tamyiz, seorang anak laki-laki juga harus dalam hal ini ya tidak dimandikan, sebisa mungkin sudah masuk kategori mandiri supaya tidak dimandikan. Dan di umur yang ketika tamyiz ini bahkan bukan hanya laki-laki dengan ibu atau perempuan dengan ayahnya, bahkan sebisa mungkin tidak dimandikan kalau sudah tamyiz dengan ibu atau ayahnya. Karena ada hadis yang menegaskan tentang hal ini. Itulah kenapa kemandirian itu salah satunya
Dimulai dengan bagaimana dia menutup auratnya supaya tidak begitu vulgar walaupun sama ibunya, sama ayahnya. Hadisnya mengatakan la yanzur rajul la auratil rajul, la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Laki-laki nggak boleh ngelihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh lihat aurat perempuan. Ya tentu ada batasannya. Misalnya bagaimana dengan dokter, ya itu beda perkara lain ya. Bagaimana dengan pengobatan itu beda perkara lain. Tapi jangan dibiasain mentang-mentang Allah kan sama perempuan ngelihat ya perkakasnya sama. Jangan. Ini hadis ini jangan dimain-mainin karena ini hadis Rasul untuk memberitahu bagaimana Islam itu agama preventif. Sebagian besar kasus-kasus aduh ngeri ya, kasus-kasus seperti LGBT bahkan di pesantren walaupun nggak semua pesantren ya, jangan langsung kita generalisir, itu karena hadis ini nih nggak dipakai. Ya tidur satu selimut, satu santri, tidur mandi bareng. Ini pada udah bertentangan dengan hadis padahal pesantren. Makanya para musrif harus tahu hadis ini bahwa ini larangan, bahwa adab yang dijaga dan Islam itu sangat preventif terhadap hal-hal terkait dengan penyimpangan seksual ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, siap. Masya Allah. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir atau ada lagi, Mbak Husna? Satu lagi Kak Mario dan Allah terakhir ya sebelum kita menutup. Bagaimana cara menangani anak perempuan usia 16 tahun yang sudah terlanjur salah pergaulan sehingga terjebak ke dunia hiburan malam dan pergaulan yang buruk karena terlanjur kurang perhatian dan pendidikan dari orang tuanya? Iya. Pertama, kalau kita lihat kurang perhatian ini, itu yang kita kenal sebagai utang pengasuhan. Utang pengasuhan terutama ketika di umur 0 sampai 7, 7 sampai 15 terkait dengan kebutuhan anak akan perhatian. Perhatian atau cinta adalah kebutuhan dasar wanita. Maka kalau kita mau ayah mengambil alih di sini, ayah berperan untuk membuat si wanita ini jatuh cinta. Tekniknya namanya teknik grooming. Ayah mampu membuat anak wanita itu merasa dihargai, merasa dicintai. Kan 5 kebutuhan dasar wanita itu 5 ya. 5 kebutuhan dasar. 1 yaitu dipahami, 2 dihargai, 3 dicintai, 4 aman, 5 bernilai. Kalau sudah melakukan, maka seorang ayah sudah mulai membuat strategi. Bagaimana strategi pertama namanya at-ta'lif, mengikat hati. Atau kalau para ahli menyebutnya connection before correction. Kalau sudah anak wanita lepas dari kita, maka komunikasi yang dibangun komunikasi jembatan, bukan komunikasi benteng. Komunikasi benteng itu pendekatannya seperti benteng, main serang-serangan. Ya kamu tuh susah banget, kamu tuh perempuan. Apa lo? Benteng tuh. Kalau jembatan itu masuk dulu dalam dunianya. Papa boleh nggak temenin kamu? Boleh nggak? Papa ini kan nggak apa-apa, Papa pengen tahu aja. Papa ingin banget bisa menjadi kekasih yang merebut hati kamu. Ingat, kalau sudah jauh dari anak wanita, khususnya ayah, tanamkan ini. Tanamkan dalam diri. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Nah itu. Jadi kata kuncinya seperti itu. Bikin dia jatuh cinta dulu. Karena para ulama mengatakan at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya sebelum engkau kasih nasihat sebelum engkau kasih tugas. Jadi ikat hatinya dulu. Insya Allah kalau hatinya terikat, dia mudah diarahkan dan itu prosesnya nggak bisa instan. Anak wanita itu butuh ya konsistensi cinta itu minimal 3 tahun. Jadi dia nggak bisa langsung 3 tahun dia melihat bagaimana cinta yang tulus dari ayah dan bundanya. Karena itu di masa-masa ini kita sedikit banyak menunda. Apalagi kalau anak udah remaja. Jangan banyak ngegas. Ingat anak ngegas. Ya ortu jangan ngegas. Kenapa disebut remaja? Karena di masa di mana ortu dilarang ngegas, rem aja itu maksudnya. Remaja itu rem aja, jangan ngegas. Ya kalau ya, makanya jangan ngegas ke anak. Oke, itu berlaku juga buat anak yang baperan nggak, Jo? Sama. Sebenarnya kaidah pendidikan itu semua bermula dari sini. At-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya. Rasulullah itu ketika melihat ada orang pipis di Masjid Nabawi, semua sahabat pendekatan pemadam kebakaran. Kurang ajar nih, tabok nih gitu ya. Rasulullah enggak, da'hu, biarin. Kalau kita lihat di sini mungkin kita mikir kok orang pipis dibiarin sih? Ini kan songong. Rasul itu mengetahui betul bahwa ini bukan membiarkan kemaksiatan, berstrategi mencegah kemaksiatan namanya. Karena orang kalau langsung dipipis ditabokin pasti ngelawan. Dan dia akan benci dan trauma. Maka Rasul nggak dibiarkan. Dia udah pipis, diambil air seember, disiram.
Ya, kemudian Rasulullah mengenalkan dirinya, ana Muhammad. Dia sampai nanya, anta Muhammad, anta Rasulullah. Nah, ya saya Muhammad, saya Rasulullah. Kemudian dipegang pundaknya, orang merasa nyaman dipegang pundaknya. Kemudian dibisikkan telinganya sampai, ya Allah, inilah kelakuan Nabi kepadaku yang berbuat salah. Sampai dia berdoa, tahu doanya gimana? Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham ghairana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad, yang lain jangan kau sayang. Ya, biarin tuh yang lain sebel gitu, jahat sih sama aku tuh. Nih lihat nih nabimu, aku lagi pipis lagi ini nggak dimain tabok aja, tapi dia berstrategi. Itulah yang kita pelajari Nabi Muhammad. Kadang kita seolah-olah membiarkan pada sedang berstrategi. Wallahu a'lam. Allah. Nih, Ajo, nih Uni mau tanya nih, kalau Uni kan punya sepupu perempuan juga, kadang-kadang suka berenang bersama-sama ya. Iya, sama-sama. Ya, abis itu pas lagi mandinya, kata Papa bilang jangan mandi sama-sama. Terus katanya, emang kalau sepupu itu emang orang lain. Emang boleh nggak sih kalau Uni mandi sama sepupunya? Boleh nggak tuh Mending, tanya sama Ustadz? ya, Iya, boleh. Hah? ya Boleh nggak? boleh nanya nak. Aduh. Tuh. Udah bisa mandi sendiri nggak? Udah dong. Bisa. Kalau udah bisa mandi sendiri, tesnya besok adalah buktikan sama Pepo, bilang, Papo aku besok bisa mandi sendiri, nggak perlu bareng-bareng. Karena aku sudah mau lebih besar lagi usiaku. Insya Allah mandi sendiri itu menjadi lebih baik nanti, dan itu akan lebih dicintai oleh Allah ya. Karena kalau udah mandi bareng-bareng ngelihat aurat yang lain kan itu namanya kemaluan. Malu untuk kita lihat punya orang lain dan malu untuk memperlihatkan punya sendiri kepada yang lain. Kemaluan. Malu ya. Ya. Oke. Berarti Uni ntar mandi sendiri ya. Ya. Oke Ya. Uni. Bilang terima kasih Ustadz. Terima kasih. Sama-sama ya. Kembali kasih, silakan. Masya Allah. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari Uni ya, Mbak Husna ya, Ajo. Sebelum kita akhiri, mungkin insya Allah di antara kajian kita ini mungkin siapa tahu ada malaikat yang sedang berlalu lalang, minta tolong doanya Ajo buat kita semua. Semoga kita dimudahkan di dunia, bisa mendapatkan rahmat Allah dan bisa masuk surga tanpa hisab. Fadol Ajo. Baik, Bapak Ibu semua, ada yang japri saya pembahasannya kapan dilanjut lagi, saya nggak tahu. Itu urusannya sama Mas Ipo, tapi yang jelas kalau mau gabung ke sharing kelasnya aja. Ini kayaknya ada yang tahu nomor saya nih, salah satu. Bisa langsung ke 0811 8077 748 kalau mau lebih lanjut lagi teman-teman. Jadi mbak-mbak yang bertanya, 2 orang yang mau japri saya, kalau mau langsung ke sharing kelasnya aja untuk lebih detailnya lagi ya. Dan bersyukurlah bergabung di komunitas BP bertabur pahala ini salah satunya ya, selalu mendapatkan masukan banyak hal yang membuat kita semakin cerdas di akhirat ya. Kita berdoa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamin bagi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Engkau Maha tahu. Kami hari ini belajar melalui virtual untuk meningkatkan kualitas diri kami sebagai orang tua, agar menjadi orang tua yang amanah, orang tua yang menjaga fitrah kesucian anak-anak kami, anak yang dididik laki-laki menjadi laki-laki sejati dan perempuan menjadi perempuan seutuhnya. Ya Rabbana, ampunilah karena kebodohan kami, kehilafan kami. Seringkali kami zolim kepada anak kami. Ada lisan kami yang seringkali berkata kasar. Ada sikap-sikap kami yang mengabaikan atau tidak enak di hati anak-anak kami. Ya Rabb, sungguh kami hanya mengharapkan Engkau ridho terhadap apa yang kami lakukan dan Engkau membimbing kami. Izinkan kami membawa pasangan kami, anak-anak keturunan kami, bapak, ibu, mertua, karib kerabat kami masuk surga bersama-sama. Izinkan kami
untuk bisa berjumpa di akhirat dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan nikmat berupa air dari telaga Al-Kautsar yang menghilangkan dahaga kami selamanya. Ya Rabb, sungguh kami mohon agar kami bisa melihat wajah-Mu yang mempesona di hari kiamat sebagai nikmat tertinggi di surga. Kami harap agar Engkau melindungi kami dari sedetik pun siksa api neraka yang kami tidak kuasa menahannya. Ya Rabbana, izinkan kami memiliki umur yang panjang dan ketaatan kepadamu. Diberikan kesehatan lahir dan batin agar kami bisa melihat buah dari pengasuhan kami, anak-anak kami. Dan ya izinkan kami sekiranya nyawa kami Engkau cabut, kami wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jangan Kau wafatkan kami saat kami melakukan dosa, kami melakukan kemaksiatan. Jangan Kau wafatkan kami, jangan Kau cabut nyawa kami saat kami melakukan kezaliman, di saat utang-utang belum terlunasi. Sungguh kami mohon ya Rabb, agar kami benar-benar bisa menuntaskan amanah selama kami hidup, membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa kami masuk ke dalam surga-Mu. Ya Rabbana, sungguh mendidik anak di akhir zaman ini sangatlah berat, khususnya anak perempuan kami. Betapa kesuciannya seringkali digiring oleh media agar dia keluar dari fitrahnya. Bantu kami untuk menjadi ayah yang amanah, bunda yang amanah, yang memberikan kebutuhan dasar mereka, kebutuhan akan hiburan, kebutuhan atas eksistensi dan perhatian, agar mereka tidak sampai menjual kehormatannya, menggadaikan dirinya demi sekedar menambah jumlah follower atau konten. Kami inginkan ya Rabbana agar Engkau ridho terhadap apa yang kami lakukan, agar Engkau bimbing anak-anak kami jadi wanita terbaik di zamannya, menjadi wanita yang soleh dan mendukung peran lelaki hebat di zamannya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ajo untuk ilmunya. Semoga Ajo sekeluarga juga dilindungi oleh Allah dan diaminkan doanya oleh malaikat atas semua doa yang didoakan kepada kami semua. Amin, amin. Amin amin ya robbal alamin. Siap teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita amalkan, bukan cuma diketahui doang. Usikum nafsu bitaqwallah. Mungkin Mas Ipo masih ada? Sepertinya Mas Ipo sedang. Oh lagi ada, oke siap. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita tadi udah ditutup doa kafaratul majelis ya. Mungkin kita insya Allah lain kali bisa ketemu di lain kesempatan sama Ajo atau sama ustadz yang lain. Tapi kalau emang mau sama Ajo tadi udah dicatatkan nomor teleponnya teman-teman. Jangan sampai nggak hadir. Insya Allah itu amat sangat bermanfaat. Udah beberapa kali juga ngobrol sama Ajo. Cuman yang terakhir belum dilanjut lagi Ajo ya. Ntar insya Allah kita lanjut lagi. Udah ngobrol-ngobrol juga sama Noval. Oke teman-teman, kita akhiri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Afwan minkum. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Benri dan Terima kasih banyak. Terima kasih kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak Mas Mario, Mbak Rita. Ya, sama-sama. Halo, Mbak Dita.